Romo, Ya, pertama saya minta maaf Romo karena tidak bisa buka kamera. Kayaknya belum diizinkan. Saya orang baru di dunia digital ini Romo. ini pastor Katolik atau? Saya pastor Kristen Protestan Romo. Oh, Boleh Romo? pendeta maksudnya begitu. Betul, pendeta. Oke, dari mana nih AKBP? Romo tadi sudah pas. Saya dari Karo. Oh, berarti bukan AKBP. Karo itu beda ya? Iya, beda. Beda Romo. Oke. Kayaknya Romo familiar dengan orang Karo. Tidak, karena banyak sepupu moderator teman-teman orang Sembiring juga itu di bawah Handayani mereka. Oke, siap, siap. Jadi saya dari Pantai Costa Romo. Dari Pente, Pantai Costa. karismatik Pentekostas. Oke. Ya. Yo, Posisi Romo di mana ya? Kok sudah dibilang malam tadi ya? Kalau saya boleh di tahu. Kolombia. Wow, berkat yang luar biasa Romo. Luar Yo. biasa. Oke. Bahkan Bapak Pendeta tadi saya lihat ada beberapa kali mau minta naik tadi. Iya, betul. Yo, Saya, silakan Bapak Pendeta. ya boleh. Terima kasih Romo sudah diberi kesempatan. Nah, saya ingin mungkin nanti Romo bisa tanggapi. Hmm. Tapi saya ingin begini Romo. Setahu saya kita itu satu di dalam Kristen, satu di dalam Kristus. Hmm. Nah, saya punya dasar itu dari perjanjian Joint Declaration on the Doctrine of Justification tahun 1099. Tapi itu dengan Barangkali Luther Romo punya, masih ingat. bukan dengan karismatik punya. Nah, itu tidak masalah Romo. Tidak, Karena masalah besar sekali karena antara Luther dan Charles Parham itu sangat berbeda. ya, itu menurut Romo masalah, tapi bagi saya itu tidak masalah. Kenapa? Ya, Oke. Bapak Pendeta, antara Luther dan Charles Parham pendiri karismatik itu sangat berbeda. Karismatik didirikan tahun Ah, berapa, Bapak? disinilah salahnya. Ya, makanya Bukan pertanyaan saya, karismatik itu. karismatik didirikan oleh Charles Parham mulai tahun berapa pergerakan Bapak Pendeta? Makanya saya bilang, bukan karismatik itu yang saya maksud Romo. Saya Pantekosta itu masuk ke Indonesia 1921. Bisa Oke. dijelaskan tahun Dan itu, berapa Pentekostas didirikan dulu, Bapak? Karena ada hubungan nanti kalau melihat itu dokumen itu dengan Lutheran klasik, bukan dengan Charles Parham ya, dan karismatik. jadi Pantekosta itu sebenarnya bukan tahun belakangan ini. Jadi berdirinya itu di Kisah Rasul 2. Apa? Itulah Tolong, siapa Saat Petrus, di situ sudah ada hmm? Pentekostas karismatik? Oh, saya tidak menyebut karismatik, tetapi Pantekosta. Makanya kita Tidak, tidak, Bapak. Pantekosta itu, Pentekostas itu eh, punya 4 cabang, Bapak. Pentekostas karismatik, Pentekostas unistitarian, Pentekostas klasik, Pentekostas historis. Bapak punya yang mana nih? jadi kita itu Pantekosta klasik yang sebenarnya itu berawal dari khotbah Petrus yang di Kisah Rasul 2. Jadi menurut saya Bapak, yang Bapak, dilakukan Bapak, Pak oleh Pendeta mau katakan bahwa kitab suci mendirikan Pentekostas atau Kristus mendirikan gerejanya? ya, Pantekosta timbul dari kitab suci Kisah Rasul 2. Jadi menurut saya begini Pak Romo, ya Tidak, Bapak, Bapak, Pak Bapak, Romo saya kita ini fair, Bapak Pendeta, minta maaf. oke fair. Pentekostas didirikan tahun berapa pergerakan Pentekostas dimulai? Jujur saja, Bapak. Jadi kalau Pantekosta ini bergerak dari grupnya Wesley, oke? Biar Bapak Tahun tahu. berapa Bapak yang Wesley, terkasih karena itu? Tahun berapa? oke. Jadi Wesley ini berasal dari Calvin. Calvin meneruskan ajarannya Martin Luther sekitar tahun 1500-an atau abad ke-16. Oke, clear Eh, ya?
Bapak jadi Pendeta, fokusnya langsung begitu. saja, Pentekostas ini lahir tahun berapa? Jangan lari ke Calvin, jangan lari ke Seribu, Wesley. Tahun seribu, keberapa? 1500-an, abad ke-16. Ya, Bukankah pendiri kalian adalah Charles Parham 1906? bukan. W.H. Filler sebenarnya kalau dari keluarannya dari dia kan itu dari apa namanya, hampir lupa saya. Tetapi itu dari grup sesudah Martin Luther dan bergerak ke Amerika, ya disitulah Filler membawa ke Indonesia. Tapi itu semua bermuara kepada pergerakan Martin Luther. Oke. Jadi intinya di situ, maka saya ingatkan tadi bahwa kita itu satu di dalam deklarasi dengan Martin Luther. Deklarasi itu untuk Lutheran klasik, bukan untuk karismatik. Ya, itu tidak masalah. Tetapi intinya dari situ. Maksud saya Bapakku gini. yang terkasih, bukan, jangan omong pakai itu deklarasi sebagai, kalau deklarasi itu terjadi, bagaimana dengan Yesus punya doa, semoga mereka semua menjadi satu? Keberagaman tidak menunjukkan tidak satu. Di mana Kisar, keberagaman yang berbeda itu tidak menunjukkan kesatuan. Justru Yesus bilang apa? Jangan terjadi perpecahan. iya, bukan perpecahan kalau keberagaman, Romo. Tunjukkan bahwa Korintus dijelaskan. Protestan karismatik itu sebuah agama. Tunjukkan. Ya, kita satu di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Secara biblis sebuah agama harus mempunyai 3 kriteria. Apa saja itu? Ya, kita punya pengakuan satu, kita punya Tuhan satu, kita punya kitab dari Kejadian Saudaraku sampai pendeta, tunjukkan secara biblis bahwa agama mempunyai 3 kriteria. Saya tidak harus menjawab pola pikir Romo, tetapi Tunjukkanlah secara Alkitabiah Bapak Pendeta 3 kriteria untuk mengatakan sebuah pergerakan itu sebuah agama. kita percaya bergerak di dalam nama Bapa. Ayatnya? Sudah dikatakan di dalam Matius 28 bahwa ajarlah bantu dulu mereka. Naik, ini saya bantu naik dulu supaya kita, Bapak Pendeta mau omong bahwa 3 kriteria sebuah pergerakan adalah sebuah agama. 3 kriteria cukup Bapak secara biblis. Yeah. Kan sudah saya katakan tadi, kita punya kitab yang sama, kita punya Tuhan yang Tahan sama, dulu Bapak, kita punya pengakuan serius Bapak, yang kita sama. punya kitab yang sama, Bapak, serius kita punya kitab yang sama? Yang saya maksud itu Protestan yang Romo tuduhkan terpecah-pecah itu Bapak, keliru. serius kita punya kitab suci yang sama, Katolik dengan kalian? Bukan Katolik dan Kristen itu pasti beda, dengan Protestan beda. Ada bedanya. Bapak bilang kita punya kitab suci yang sama, jelaskan kita punya kitab suci yang sama? Oke, yang saya maksud kita itu karena Romo katakan Protestan terpecah-pecah. Padahal saya bilang selesaikan dengan antara kalian. Sekarang Bapak jangan dulu ke sana. Bapak tadi bilang saya hanya minta Bapak Pendeta 3 kriteria sebagai agama, Protestan sebagai agama. Pertama, Bapak tadi bilang kita punya kitab suci yang sama dengan Katolik. Serius Bapak, kita punya kitab suci yang sama? Bukan dengan Katolik. Saya bergerak di situ karena berangkat tuduhan Pak Romo tadi mengatakan, kan saya katakan bahwa Kristen itu satu, bukan terpecah-pecah. Tapi Romo bilang Kristen itu terpecah-pecah, bahwa Kristus katakan tidak terpecah-pecah. Saya katakan tidak, walaupun berbeda, misalnya Pantekosta, karismatik seperti Lutheran atau Calvinis. Kita itu satu, Romo. Karena tapi di dalam apa? Karena di dalam pengakuan dan di dalam kitab dan di dalam formula kita berdoa. Bapak Pendeta, kitabnya Protestan diambil dari siapa Perjanjian Baru? Perjanjian Baru, ya kita kanonisasi lah, kita kembali kepada kanonisasi. Diambil dari siapa? Itu sekitar jujur saja, dalam sejarah Bapak, yang mengenal sejarah tidak akan menjadi Protestan. Kanonisasi kitab suci dibuat oleh siapa? Kanonisasi pertama itu sekitar tahun 170 Masehi.
Yang kedua 367. Bapak, saya tidak tanya tahunnya. Oleh siapa? Tapi Pak Romo Bapak kita Pendeta bahas dari jujur, kanonisasi kitab suci dibuat oleh siapa? jadi Romo jangan buru-buru dan jangan Bukan memaksakan. buru-buru. Jawab, Bapak, kita Iya. kalau mau diskusi itu fair ya. Kita diskusi itu jujur. Kanonisasi kitab suci dibuat oleh siapa? Makanya saya mau bacakan. Oke, ya. Kalau mau jujur itu kan pada akhirnya di abad ke-15 kita bilanglah singkatnya kalau Romo nggak mau bacakan dari awal Bapak, kanon termasuk daftar pertama kitab suci itu ditetapkan oleh siapa? 27 kitab suci perjanjian baru. Jangan dulu ke abad ke-16. Jangan dulu ke jangan dulu ke Konsili Trente. kenapa tidak Romo bisa arahkan kita Bapakku yang terkasih, jawab dengan jujur Bapak Pendeta. Yang benar-benar, ya, ya, tidak, tidak. Selebihnya dari si jahat. Bapak Pendeta yang kenal kitab suci. Pengkanonan kitab suci dimulai oleh siapa dan ditetapkan oleh siapa? ya. Saya coba tadi bacakan dari awal tapi Romo Bapak tadi bukan baca dari awal. Bapak Pendeta, tolong jujur yang terakhir kali. Bapak tadi baca tahunnya, bukan oleh siapanya. oke. Kanon pertama itu kan Muratori. Bapak itu bukan Yang kanon yang kedua dimaksudkan. baru Menetapkan 27 kitab suci perjanjian baru oleh siapa? jadi ini arahnya kemana Romo? Bapak tadi bilang, ide saya diam. Bapak tadi bilang bahwa kalian punya kitab suci yang sama. Oke, sekarang pertanyaan saya, kitab suci yang sama dimiliki oleh semua denominasi Protestan itu, perjanjian barunya diambil dari siapa? Jadi Romo supaya tidak bolak-balik ke situ, ya kita sebagai Kristen Protestan dipelopori oleh Martin Luther dan diteruskan oleh eh, orang-orang yang di bawahnya. Ya kita bikin ambil sajalah dari abad ke-16. Bapak Pendeta Martin Luther ambil kitab suci perjanjian baru dari siapa? Martin Luther adalah seorang Katolik. Oke. Pertanyaan saya belum dijawab dari tadi. Kalau begitu 27 kitab suci perjanjian baru yang Bapak bilang ambil saya dari abad ke-16, dia ambil dari siapa? Tentu tidak menafikan dari pendahulu-pendahulunya. Bapak jawab jujur sebagai pendeta, ya, ya, tidak, tidak. Martin Luther, Bapak bilang dari mana? Kalau begitu, Bapak bilang diambil dari Martin Luther. Martin Luther ambil 27 kitab suci perjanjian baru dari siapa? Bapak ini yang terakhir sudah 6 kali saya tanya nih, Kak. Saya sudah jawab tadi bahwa Bapak dari belum, ide saya yang kau saksi. Bapak sudah menjawab. Bapak Pendeta sudah menjawab. Bapak Pendeta jangan buat penipuan di atas room. Muter. Coba Romo jawab kalau memang. Oh, kok saya yang menanya, kan Bapak yang tanya balik. Bagaimana di sini Bapak? Jawab dengan jujur Bapak. Protestan menggunakan kitab suci perjanjian baru yang dibawa oleh Martin Luther dari mana Bapak yang terkasih pendetaku? Ada dua sumbernya. Satu Bapak gereja tadi bilang Ortodoks Martin Timur. Luther yang bawa. Daftar 27 itu dibawa dari siapa Martin Luther? Martin Luther membawa dua sumber dari Ortodoks dan Katolik. Kalau begitu kitab suci Protestan bukan Protestan punya. Oke. Siapa punya Bapak kalau begitu? Begini. Bapak yang kalau punya, begitu siapa punya? Kita omong kebenaran jawab. pertama, Oke, kriteria pertama. Biarkan saya menjawab. Kriteria pertama Bapak bilang punya kitab suci. Protestan ambil kitab suci dari siapa? Oke. Saya sudah terangkan, oke, Pak Romo. Belum, Bapak belum menjawab dengan jujur, putar balik terus, Bapak Pendeta. Ya, Saya ya, tidak tidak, selebihnya dari setan. Oke. Bapak ini pertanyaan yang terakhir. Tegas. Protestan membawa kitab suci dari gereja mana? Dari Ortodoks Timur dan Katolik.
Kalau begitu Protestan tidak punya kitab suci sendiri. Tentu karena firman Tuhan itu milik Tuhan sendiri, bukan milik golongan. Bapak, biar Kalau sudah Romo, Bapak. Jangan marah Bapak, sudah cukup. Saya rasa kurang Romo, jujur di sini. Saya karena yang pertama Bapak saya terlalu bahas putar dari balik. awal, Romo Tidak tidak ada mau. guna Bapak, tidak guna. Saya rasa Pak, tinggal seorang jawab pendeta aja. dengan Saya itu sudah seorang jawab, tapi Bapak seorang Romo pendeta selalu dengan mengalihkan begini. ke Bapak pendeta, lembaga. biar sudah Bapak pi belajar dulu baik sejarah, pengkanonan dan Tidak, karena semuanya. Romo menganggap kanonisasi milik sendiri, itu masalahnya. Memang sejarah kapan Protestan mengkanonkan kitab suci? Yang kedua yang jadi masalah, Romo Bapak merasa, pendeta jelaskan kanon yang dibuat oleh Protestan itu yang mana? Kanon apa? coba saya tanya kembali, Ya, mana sekarang Bapak tadi bilang ya, Katolik membuat kanon. Oke, Katolik membuat kanon. Sekarang saya mau tanya Bapak, kapan Protestan buat kanon kitab suci Perjanjian Baru? bukan masalah kanonnya, tetapi yang di kanon Masalah itu apanya? adalah, ya, yang di kanon itu adalah firman Tuhan, sedangkan firman Tuhan tidak terbelenggu. Sekalipun mungkin dianggap itu milik dari grup Katolik, tetapi firman Tuhan tidak bisa dikerengkeng dalam satu lembaga. Karena firman Tuhan Bapak, itu, Yohanes 1 jangan ayat 1 pernah mengatakan, buat dia adalah Yesus yang dari firman. Bagaimana mungkin kita melembagakan firman yang tidak terbatas itu, Romo? Bapak keliru memahami Ya, firman direduksi kepada Alkitab. Kesalahan total di sini. Ketika Bapak mereduksikan bagaimana firman mungkin Allah, bagaimana Bapak. mungkin Romo Ketika Bapak, mengatakan sebentar saya beri kesempatan firman ke satu dia. Tuhan yang Bapak menjadi pendeta bisa diam karena Bapak pendeta sudah omong. dikanonisasi dan mengatakan itu kesalahan fatal. Berarti Romo Kesalahan melawan fatal Yohanes. karena Bapak Berarti- mereduksikan firman yang besar itu di dalam yang tertulis. Nah, itu yang sedang dilakukan oleh Romo. Saya yang sedang dilakukan oleh saya. Karena Romo berkata kanonisasi itu kan membuktikan bahwa mana firman yang sesuai dengan pesan intinya yang boleh kita ikuti. Tetapi Romo katakan kita harus hanya memiliki kanon Katolik. Kalau Bukankah begitu ada berarti kanon kita- Protestan. bukankah Bapak, kita sedang saya bukankah bukan kita omong sedang tentang- mereduksi kuasa Aduh. firman Tuhan itu? Bapak pendeta bisa diam sedikit karena Bapak pendeta sudah omong. Pak Pendeta gantian ngomongnya, kalau satu ngomong. Kalau Pater Kafe ngomong, Bapak diam. Nanti kalau Bapak ngomong, Paternya diam gitu. Jadi gantian, jangan rebutan, Pak. Oke, silakan. Bapak pendeta, kita tadi omong bukan aplikasi firman. Kita bilang, lihat, Bapak bilang tadi kriteria pertama dalam sebuah agama harus punya kitab suci. Dan Bapak tadi bilang secara jelas bahwa denominasi Protestan memiliki kitab suci yang sama. Lalu pertanyaan tadi, kalau begitu kitab suci yang dipakai oleh Protestan itu dikanonkan oleh siapa? Bapak tadi bilang, oh tahun 170, tahun ini. Lalu kita simpulkan di abad ke-16, diambil dari Protestan, ambil dari Martin Luther. Luther ambil dari dua gereja, Ortodoks dan Katolik. Artinya Bapak, kita ini belum omong tentang pelaku firman. Kita masih lihat di siapa yang mengkanonkan dan Protestan membawa pengkanonan itu. Benar bahwa waktu itu gereja antara gereja timur dan gereja barat bersama mengkanonkan itu. Jadi pertanyaan saya di sini, kalau kriteria pertama dari sebuah agama adalah memiliki kitab suci sendiri, artinya Protestan bukan sebuah agama karena Protestan ambil kitab suci dari Katolik, Bapak. Silakan. Oke, terima kasih. Di sini yang saya katakan bahwa Romo menggiring kepada pola pikir lembagalisasi. Waduh. Ya, kenapa? Apakah firman Tuhan atau sebuah kitab yang berhasil dikanonisasi akan dibatasi pemiliknya? Buku bisa dibakar. Kanonisasi bisa saja salah. Tetapi pesan dari firman Tuhannya tidak bisa dibatasi, Romo. Kalau kita hanya
fokus kepada lembagalisasi, maka kita akan mulai menilai gereja si A sesat, tidak layak. Padahal kita sudah bisa melihat dari deklarasi persatuan yang dicetuskan itu, khususnya sola fide, satu iman di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu berarti kita tidak dibatasi oleh satu kerengkeng lembaga. Supaya apa? Supaya firman Tuhan itu tidak menjadi inklusif. Oke, Bapak sudah. Sehingga kita Bapak mereduksi. sambungkan sola fide, Bapak kita tadi omong, Bapak saya kan tanya, kita ini agama, Bapak bilang beragama ya, Bapak tadi bilang, makanya kita bilang, kalau begitu buktikanlah kriteria keagamaan. Yang pertama Bapak bilang kitab suci. Bapak bilang kitab suci yang digunakan oleh Protestan itu sama. Oke, sekarang tadi saya tanya, Bapak sendiri sudah mengakui bahwa kitab suci diambil dari Katolik, Ortodoks dan Katolik ya, dalam pengertian itu. Saya bukan omong tentang kriteria sola fide, kriteria aplikasi, bukan kriteria pertama, yaitu agama harus memiliki kitab sucinya sendiri. Dari segi kepemilikan kitab suci dalam pengertian ini, sebagai kriteria pertama, Protestantisme sudah gugur. Karena kitab suci diambil dari Bapak sendiri mengaku, dari Ortodoks dan Katolik. Dengan demikian, Protestan, Bapak bilang agama tadi, sudah gugur. Itu yang saya maksud. Jangan dulu Bapak sudah menyimpang. Saya tidak ada omong tentang firman ini, sola fide. Saya tidak omong itu Bapak. Kita buktikan bahwa Protestan itu sebagai agama. Karena Bapak yang ambil tema itu. Bapak menganggap diri sebagai agama. Jadi jangan buat drama, jangan buat itu sini Bapak. Sekarang kita lihat, kriteria pertama gugur. Kriteria kedua, ada 3 kriteria mengatakan diri itu sebagai agama. Kriteria kedua sekarang Bapak, jelaskan Protestan di dalam kriteria kedua sebagai agama. Yang satu Jangan dulu ke tempat lain. Kriteria sebagai agama dulu. Saya tidak akan lari dari kriteria sebagai agama. Boleh saya bicara, Romo? Ya, tetapi kriteria kedua tentang keagamaan sebagai Protestan yang pertama dulu. Yang pertama kitab suci sudah selesai karena diambil dari Katolik. Selesai. Saya jawab dulu Romo. Begini, makanya saya katakan dia memberikan statement, tentu kita bisa jawab. Maksud Romo gugur hanya karena mengambil dari Ortodoks dan Katolik maka gugur. Nah, di sini yang saya bilang membatasi sesuatu sesuai dengan keinginannya sendiri. Apakah bisa statement yang sama saya katakan Katolik gugur karena mengambil kitab perjanjian lama masuk ke dalam kanonisasinya yang pada awalnya dikanonisasi oleh Esra pada zaman itu? Dan juga seperti yang saya tadi katakan, kanonisasi pertama itu masih gabung dengan Ortodoks Timur. Apakah karena Katolik mengambil dari situ perjanjian lama, maka Katolik kemudian gugur sebagai agama? Tentu itu keliru menurut saya, Romo. Bapak Pendeta, saya omong perjanjian baru, saya tidak omong perjanjian lama. Kan agama tidak hanya sebatas perjanjian baru, kitab sucinya. Kalau seandainya perjanjian lama diambil dari Yahudi, karena itu menggenapi apa yang dikatakan oleh Ibrani 1 ayat 1 sampai 3. Di dalam zaman nenek moyang kita, Allah berbicara kepada nenek moyang kita melalui para nabi. Dan pada zaman sekarang, Allah berbicara kepada kita melalui anaknya sendiri. Karena itu perjanjian baru adalah kepenuhan dari perjanjian lama. Tidak akan masalah kita pakai perjanjian lama. Karena kita butuh yang digenapi di dalam perjanjian baru adalah dari perjanjian lama. Yang menjadi persoalan di sini, Bapak Pendeta. Yang menjadi persoalan di sini. Bagaimana perjanjian baru oleh Protestan diketahui bahwa itu adalah firman Tuhan, bahwa itu adalah benar-benar firman Tuhan. Dari mana kalian tahu bahwa 27 kitab suci perjanjian baru jumlahnya 27? Bagaimana Protestantisme tahu bahwa Matius yang tulis, Lukas yang tulis, Markus yang tulis, Yohanes yang tulis, Lukas menulis kisah para rasul, Paulus menulis 13 surat, 7 surat Katolik, 1 Wahyu, 1 Ibrani. Bapak mereka yang Protestan ini tahu dari siapa? Sepertinya pertanyaan Romo berulang-ulang. Bukan, sekarang
Bapak Karena mereka tahu balik bahwa lagi. Matius yang tulis, Bapak tahu dari siapa? Matius, Bapak tahu bahwa Matius menulis? Ya tentu kita pelajari Romo ya, dan Siapa itu yang beritahu ada ke banyak, Protestan bahwa Matius yang tulis? tentu ada banyak ya surat-surat yang ditinggalkan, data-data yang jelas yang bisa kita baca Romo. Oke. Siapa yang Jadi pegang maksud saya data-data begini. itu? Bapak, tidak Bapak Pendeta, kita masih omong tentang Ketawa teologi. enggak? Siapa yang pegang data-data itu? Ya data-data tentu kita bisa telusuri Romo. Siapa yang pegang data-data itu bahwa Matius yang tulis, Markus yang tulis, Lukas yang tulis, Yohanes yang tulis Injil? Saya Jawab Pak pikir Pendeta, jawab. ya ini Ambil Bu, datanya siapa yang simpan Bapak? ya ini yang saya bilang bolak-balik tadi kita sudah Bukan bacakan. bolak-balik Bapak. Bapak bilang saya sudah melanggar kepada Saya sudah arahkan tadi kriteria kedua, Bapak mati-mati di kitab suci. Sekarang Bapak jawab. Bapak Pendeta, kalau itu pertanyaan sangat sulit, saya akan tanyakan di sini. Siapa yang membagi kitab suci dalam bab-bab yang Bapak juga pakai sekarang? Siapa? yang membagi bab-bab itu, kalau saya tidak salah, salah satu itu juga John Wycliffe dan Martin Bapak Luther. belajar sejarah lah Bapak. Ya, Biar begini, Supaya Bapak tahu yang membagi gini, Romo. bab-bab di dalam kitab suci adalah Kardinal Stephen Langton, Kardinal Settenbury, tolong. Tahun 1222 sampai dengan 27 sebelum kematiannya 2028. 1228 dia meninggal. Dia telah membagikan di situ. Demikian Bapak. Supaya Bapak Jadi, tahu. Bapak tahu. Romo. Sebentar Bapak. Ya. Bab yang Bapak pakai pembagian itu dibagi oleh Kardinal Katolik. Sepertinya Romo keliru. Waduh. Sudahlah Bapak, malaslah. Begini dia, Mana Romo. datanya? Yang membagi itu Ini dia, adalah Protestan. Karena kenapa saya bilang John Wycliffe? Karena dia kan pada masa itu sebelum Martin Luther, dia sudah bergerak menerjemahkan ya kitab dari bahasa Latin ke bahasa Inggris kuno. Waduh. Bapak Kemudian, Pendeta, saya potong. Kebenaran sejarah tidak bisa dimain gila. ya, coba nanti Hanya saja Martin Luther yang membagi bab itu adalah Stephen Langton, Kardinal Settenbury. Bapak Pendeta, belajar sejarah, minta maaf. Begini Romo, sejarah itu sangat luas dan kalau harus dijawab semua pertanyaan Romo, ya tentu ChatGPT yang akan menjawab. Kita manusia ini terbatas. Saya tidak pakai ChatGPT, Papa. Sejarah membuktikan yang membagi bab dan ayat adalah Stephen Langton untuk pertama kalinya. Yang membagi yang membagi dalam ayat dengan struktur yang sama yang dibagi oleh Stephen Langton adalah yang pertama Santos Pagnino, yang kedua Robert Estienne. Jadi begini dia Romo, seperti yang saya tadi katakan, singgung bagaimana kanonisasi pertama yang dilakukan Esra di kitab perjanjian lama. Tentu itu hak dia. Tetapi itu tidak membuktikan juga bahwa karena Katolik ambil dari situ, maka Katolik gagal sebuah agama. Oh, jadi Bapak mau buat pembanding. Saya hanya bilang satu hal, Bapak. Sesederhana jangan ketawa, Bapak. Menertawakan kepintaran atau kebodohan, di sini saya tidak tahu. Bapak, pendeta yang terkasih. Saya sudah jelaskan dari tadi, kalau Bapak tidak mengerti, itu gagal paham. Kenapa pakai perjanjian lama? Karena perjanjian lama dipenuhi di dalam perjanjian baru. Pertanyaan saya untuk Bapak yang tadi 6 kali pertanyaan. Ya, betul, Protestan ambil, Tetapi, sebentar Bapak tadi omong saya diam. Perjanjian baru, 27 kitab suci perjanjian baru itu, sebagai orang Kristen, yang adalah kepenuhan dari perjanjian lama, itu dikanonkan oleh Katolik. Protestan hanya ambil kitab yang sudah ada. Kalau Protestan berani, harus buat kanon sendiri perjanjian baru. Karena dikatakan kalian adalah orang Kristen. Tetapi di sini,
dari kriteria pertama bahwa Kristen Protestan sebagai agama sudah gugur karena yang pertama harus punya kitab sendiri, bukan diambil dari orang lain perjanjian barunya. Nah, ini yang saya bilang Romo mengulang-ulang itu. Karena Kan tadi saya mau lanjut ke kriteria kedua jadi tentang maksud Romo begini, Mm-mm. kanonisasi yang dilakukan oleh Ezra itu tidakkah sama prinsipnya seperti yang dilakukan Ortodoks dan Katolik? Apakah salah orang lain penerusnya kemudian memakai itu? Apalagi kalau itu menggenapkan. Oke. Apakah salah? Pertanyaan bagus sekali. Tetapi Bapak, saya sudah jelaskan kalau Bapak tidak ini mengerti, itu persoalan lain. Saya sudah menjelaskan sangat jelas Bapak Pendeta bahwa perjanjian baru menggenapi perjanjian lama. Kalau kita baca sendiri hanya perjanjian baru, nanti kita tanya, kalau itu yang digenapi yang mana? Maka di situ ada dua perjanjian. Dan ini penting sekali supaya Bapak tahu. Bapak sedang melakukan relativisme. Kalau begitu, tolak perjanjian lama. Tapi nanti orang tanya, kalau begitu menggenapi mana? Ini yang menjadi kecacatan di sini. Karena itu harus punya perjanjian lama dan perjanjian baru sebagai penggenapan. Yang persoalan di sini, ketika Bapak tadi bilang kriteria pertama Protestan sebagai agama adalah kitab suci. Lalu saya bertanya, kalau begitu kitab suci perjanjian baru, saya tadi sangat jelas tanya, kalau begitu kitab suci perjanjian baru yang Protestan pakai itu ambil dari mana? Bapak bilang begini, ambil dari Ortodoks dan Katolik. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Makanya ketika kalau tidak ada Protestan tidak mempunyai kanon sendiri, kita ambil perjanjian baru ya. Ketika tidak mempunyai kanon sendiri perjanjian baru, maka Protestan kalau mau jadi agama, kanonkan sendiri perjanjian baru. Nah, di situ yang saya katakan Romo membuat peraturan sendiri tentang sebuah agama. Kok? Itu peraturan umum sendiri. Islam. Sebentar. Islam punya kitab suci namanya apa, Bapak? Boleh saya bicara, Romo? Pertanyaan saya. Yahudi punya kitab suci perjanjian lama, oke, tidak masalah. Islam punya kitab suci Al-Quran. Hindu punya kitab suci namanya apa, Bapak? Bapak Pendeta, Hindu punya kitab suci namanya apa? Ini yang saya bilang menyebar kemana-mana, Romo. Bukan menyebar, kita buat pembanding. Hindu punya kitab suci namanya apa, Indri? Di mana? Buddha punya kitab suci namanya apa? Tripitaka. Oke. Sekarang Katolik, Ortodoks Katolik ya, mengkanonkan kitab suci baru. Pertanyaan saya, kalau begitu Protestan punya apa? Punya 27 kitab. Diambil dari mana? Ortodoks dan Katolik. Perkara selesai. Kalau itu Protestan tidak punya kitab suci. Apakah ada masalah? Ada masalah karena mengakui agama harus punya kitab suci sendiri. Oh tidak, di situ yang saya bilang keliru. Iya, di situ karena itu kriteria pertama. Karena Romo terjebak pada pola pikir. Bukan, engkau yang terjebak di dalam pertanyaan saya, bukan saya yang terjebak. Ya, karena sudah dijawab punya 27 kitab. Oke, Protestan punya ambil dari mana? Dari Ortodoks dan Katolik. Artinya Protestan tidak punya karena dia ambil dari Katolik. Misalnya begini, Romo. Itu yang saya bilang salah. Ini kan kita... Jangan dulu bilang saya salah ketika Bapak tidak bisa mempertanggungjawabkan. Karena Romo memaksakan harus seperti kanonnya Romo. Bukan soal kanon. Soal siapa punya kitab suci. Itu yang saya bilang, sehingga kitab suci itu yang adalah firman itu jadi dikerengkeng dalam satu lembaga. Bapak, pertanyaan saya, bagaimana Protestan ada tanpa Katolik? Jadi begini dia, Romo. Jawab dulu Bapak. Bapak bilang jangan bilang kelembagaan ya.
Oke Oke. lah. Saya aku. Sekarang kalau kita mau pakai logikanya Bapak, bagaimana Protestan ada sebagai lembaga tanpa Katolik? Oke. Protestan ada sebenarnya dari Katolik yang namanya Dr. Martin Luther, yang memiliki konsep-konsep yang sama, pikiran-pikiran yang sama, nilai-nilai yang sama, yang berlandaskan kepada firman Tuhan. Artinya Bapak Pendeta, Hmm. Protestan sebagai lembaga ada karena ada lembaga yang pertama yang namanya Katolik. Disinilah Bapak yang sudah menjadi cacat logika ketika Bapak bilang tidak bisa dikurungkan dalam lembaga, sedangkan Protestan sebagai lembaga lahir dari lembaga yang namanya Katolik. Romo lupa sejarah itu bahwa Martin Luther sebenarnya bukan ingin keluar, tetapi dia dikeluarkan dari lembaga itu. Ingat sejarah, Bapak ingat sejarah, Pendeta Pak. tidak Iya. tahu sejarah. Martin Luther punya proses. Apakah Bapak tahu proses yang dipanggil, yang dibuat oleh gereja Katolik terhadap Martin Luther? Jelaskan Bapak. Jelaskan apa yang dibuat gereja Katolik ketika Martin Luther protes. Tapi intinya dia Jangan. Bapak bilang dikeluarkan. Tetapi Bapak tidak menyentuh proses sebelumnya. Makanya Bapak sudah menjas sesuatu yang Bapak belum menjelaskannya. Bapak tadi bilang apa IDC? Jangan lari Bapak Pendeta. Di sini yang konsep yang sama. di sini. Bagaimana bisa keluar? Iya, Bapak tadi bilang, sebentar Bapak, jangan dulu lari ngeyel di Bicara sini. lembaga dulu, Romo. Lembaga jangan dulu. Ya kita omong lembaga ini. Bapak jangan dulu protes. Bapak tadi bilang dikeluarkan. Seolah-olah gereja Katolik tidak menyelesaikan dulu. Bapak tadi bilang begitu, dikeluarkan. Sekarang pertanyaan saya, Bapak Pendeta tahu proses yang dibuat oleh gereja Katolik terhadap Martin Luther sebelum ekskomunikasi? Ya tentu dipanggil dulu, Romo. Panjang Lalu sidang. kenapa tadi Bapak langsung bilang dikatakan dikeluarkan tanpa proses, seolah-olah tanpa proses? Nah itu kan Romo tadi berbicara tentang bagaimana bisa muncul lembaga baru. Seolah-olah bahwa dari mana itu Martin Luther dia muncul sendiri. Tidak. Dia berasal dari Katolik itu dan dikeluarkan. Bapak punya logika catat. Bapak tadi bilang begini. Jangan melembagakan. Sedangkan Protestan itu bukan sebuah lembaga. Karismatik itu tidak dilembagakan, Bapak? Ayo jawab, Bapak. Bapak punya Pentekostes karismatik itu bukan sebuah lembaga? Gini, dan tidak ada lembaga karena tidak ada hierarkis, tidak ada pendeta, tidak ada struktur di situ? Romo, jangan dulu Bapak. Ya, sekarang kita lihat di lembaga. Kenapa masalah lembaga? Ya, jadi kenapa saya tadi Bapak bilang yang ungkit masalah lembaga bukan saya. Di sini ada saksi IDC. Tidak. Kita diam dulu supaya Bapak kita dua diam karena Bapak lari ke lembaga, dari kitab suci lari ke lembaga, lembagaisasi, kanonisasi, lembagaisasi, loncat seperti makanya tidak terarah. IDC, siapa yang menyentuh tema lembagaisasi? Ini pendeta tadi nih, Pak. Lalu sekarang Bapak bilang bukan lagi. Iya, jadi bagaimana Bapak Pendeta pun mau nih seperti apa? Pak, gini Pak, kalau mau nanya satu-satu Pak, satu selesaikan dulu, baru ke satu. Saya bisa jawab ya. Dari tadi nggak menjawab Pak, cuman muter di situ aja. Apa-apa. Menurut Ibu tidak menjawab nggak apa-apa, kan beda standar Bu. Kan orang akan mendengar. Ya, orang akan mendengar dan ibunya juga mendengar tadi. Jadi kenapa saya tadi katakan jangan dilembagalisasi firman Tuhan, karena firman Tuhan itu loh Bapak yang ngelembagain, kita nggak ada ngomong begitu Pak. Dari tadi Bapak yang ngelembagain. Pak nggak ngomong begitu. Maksudnya begini, berarti Katolik melembagaisasi kitab suci, begitu? Ya, arti dari kanonisasi itu kan berasal dari kata ukuran. Bahwa kita membuat ukuran yang sesuai yang sudah ditetapkan. Itu kan artinya iya Bapak. Bagus sekali. Kalau begitu pertanyaan saya, siapa yang membuat ukuran itu Bapak? Siapa yang membuat ukuran itu? Terus bertanya, saya belum menjelaskan. Silakan Bapak.
Ya, jadi saya bilang kita harus bedakanlah bahwa firman Tuhan itu aslinya tidak bisa dilembagalisasi manusia dan diklaim sepihak ini milik saya. Kamu tidak sah, apalagi mengatakan kamu bidat. Itu tidak sah. Kenapa saya ingatkan itu tadi? Ya, joint Bapak, declaration. pertanyaan saya, siapa yang bilang bidat di sini? Kan, Dari tadi nggak ada yang ngomong begitu loh, Pak. oke. Sebentar, saya Bapak kejar di merasa sini. bidat. Tadi Berarti Bapak sudah merasa bidat dong. Tidak, saya sebentar, tidak saya. Bapak bilang membidatkan. Siapa yang tadi membidatkan? Romo Teman-teman, biasa saya tidak tenang membidatkan. ini. Biasa Romo tenang, tapi kok hari ini reaksinya lain ya. Tidak, karena Bapak tadi baru mengatakan bahwa saya membidatkan. Saya tidak Kapan? bilang Romo yang membidatkan, apalagi kalau kita sampai bilang orang bidat. Oh, ini Hanya sudah diperbaiki pernyataan. hanya Oke, iya, saya mengerti. hanya Oke. karena kita tidak satu lembaga dengan dia. Padahal dalam pengakuan imannya itu sama. Yaitulah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau tidak mungkin ada joint declaration. Bapak, pertanyaan saya dulu. Saya butuh pertanyaan di sini. Bapak sentuh tema lain di sini, yaitu deklarasi yang dinamakan Bapak barusan omong tadi Saya tentang belum jelas kredo ya. Bapak bilang kredo sama. Serius gak kredo sama? joint declaration on Tidak, doctrine. sebelum join deklarasi Bapak bilang kita pengakuan iman. Iya, Bapak menggunakan pengakuan iman atau kredo itu, kredonya mana nih yang Bapak pakai? yang persatuan di tahun 1999 tahun tanggal 31 Oktober. Tidak, Bapak menggunakan kredo rasuli Yang menyatakan bahwa satu Tuhan, percaya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. itu kredo itu ditetapkan Kredo di apa, mana, Pak? Bapak? Saya tidak Kredo melihat apa namanya? Saya tidak melihat kredonya, tetapi saya mengingat itu joint declaration itu tahun Tidak, Bapak bilang tidak. Bapak sebelum bilang pengakuan iman. Imannya siapa yang diakui di situ? Iman yang berdasarkan kitab suci. Yang mana iman yang berdasarkan kitab suci? Ide sebentar. Imannya siapa? Yang percaya kepada Tuhan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita ini menerima iman dari siapa, Bapak? Maksudnya iman dari siapa, bagaimana? Karena kita menerima iman rasuli. Mereka adalah saksi. Makanya Bapak tadi bilang, Bapak mengakui iman rasuli, ini sudah tema lain, tidak apa, bukan kitab suci. Bapak mengakui iman rasuli? Iya. Jadi inti dari joint declaration itu kan satu iman. Dan iman itu tentu timbul dari pendengaran firman Tuhan. Oke, Bapak bantu dulu Bapak. Oke, bantu dulu. Masalahnya kita pakai ayat sekarang sudah. Bapak bilang iman itu lahir dari pendengaran. Oke, Roma 10 ayat 17. Saya mau tanya sebentar. Penting sekali ayat ini karena Bapak sudah mengambil ayat ini. Oke. Roma 10 ayat 17 dibaca. ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Apakah dengan sendirinya mendengarkan firman Kristus? Turun ke ayat 14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Pertanyaan saya, Bapak Pendeta, cukup, Bapak Pendeta, bagaimana mereka memberitakan firman itu? Karena iman tumbuh dari pemerintahan dan pemberitaan oleh iman tumbuh dari pendengar oleh pemberitaan Injil, firman itu. Dan di situ dikatakan bagaimana memberitakan jika tidak ada yang mengutus atau jika tidak diutus. Pertanyaan saya ke Bapak Pendeta. Kitab suci mengatakan bagaimana memberitakan itu jika tidak ada yang diutus. Pertanyaan saya Bapak Pendeta, untuk memberitakan firman yang kita bilang tadi kriteria pertama kitab suci tadi, Bapak Pendeta menerima mandat pemberitaan dari siapa?
Menerima mandat ya sudah pasti dari firman Tuhan. Di mana Bapak mengatakan di situ sangat jelas bagaimana memberitakan kalau tidak ada yang diutus. Di situ di mana dikatakan firman mengutus Bapak. Firman mengutus saya. Bapak tadi bilang mendapat mandat dari firman. Kalau begitu firman yang mengutus Bapak. Di mana ayat bahwa Bapak diutus oleh firman? Kita omong tadi masih pakai kriteria agama yaitu kitab Sebenarnya suci. ini sederhana. Kalau runutnya kan mungkin runutnya maksud Romo ya. Ya tentu kan kita ada pengajar, ada penginjil yang datang memberitakan Injil kepada kita Romo. Bisa juga orang tua kita. Ya, tapi bisa buktikan juga secara pengajar biblis. Saya tidak buktikan itu. Buktikan secara biblis bahwa Bapak diutus oleh firman. Kan dikatakan tadi bahwa kita ini dari percaya karena firman, oke? Firman itu yang sampaikan, ada yang mengutus. Sekarang Ya, pertanyaan saya, siapa yang mengutus Bapak secara kitab suci? Ya, kalau Romo mau diri saya sendiri tentulah tidak ada. Tahun berapa kitab suci ditulis Romo dan Bapak saya lahir tadi, tahun berapa? Bapak saya Ini tidak Romo peka. mau Bapak tadi menjebak bilang saya atau diutus bagaimana? oleh firman. Bapak tadi bilang saya diutus oleh firman. Makanya pertanyaan saya, tunjukkan firman mana yang mengutus Bapak. Karena Bapak tadi bilang saya diutus oleh firman. Bukan. Saya Waduh. bilang iman timbul dari pendengaran. Bukan. Tuhan. Bapak ngomong tadi saya diutus Bapak yang ngomong, saya firman. kan tanya. Bapak diutus oleh siapa? Bapak bilang ya. Bapak Oleh diutus firman. oleh firman. Kalau begitu ayatnya mana? Oke, kita lihat di Matius 28 itu kan amanat agung. Amanat agung Ayatnya Bapak? ya, dikatakan bahwa ajarkanlah semua bangsa. Markus berapa, Pak? Markus berapa? Matius, saya bantu ayat. Bapak pendeta tidak tahu ayatnya. Markus Matius tidak 28 ada. ayat 19. 28. Romo ayatnya Markus berapa, nggak ada Bapak? 28, Pak. Matius. Ya Tidak, biar saya bantu Bapak ayatnya. Tidak apa, saya bantu Bapak pendeta. Matius 28 ayat 19. Saya bacakan Markus Romo. cuma sampai 16, Biar, Pak. biar, Nggak ada Ya biar. 28. Indri. Ibu, Matius 28 Biar saya omong ayat dulu. 18. Biar Bapak yang baca. Bacakan. Bapak silakan baca. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, telah diberikan segala kuasa di sorga di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa. Kemudian Belum selesai Bapak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh ajarlah Kudus. mereka dan melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Mereka Jadi ini siapa Bapak? kepada segala bangsa, kepada Bapak. mereka. Mereka ini siapa? Tentu yang mau percaya kepada Tuhan. Bukan Bapak. Mereka yang diutus ini, Bapak baca ayat 16. Siapa mereka, Pak? Tolong baca ayat 16-nya, Bapak. Bukan, saya baca 20. Dan Iya. ajarlah mereka. Iya, yang menerima mandat ini siapa, Bapak? Kita harus konteksnya. Yang menerima mandat ini Jadi, siapa? Bapak baca ayat ke-16. Nah, saya sudah tahu itu. Bukan Jadi, soal sudah tahu itu urusan Bapak. Sekarang saya Makanya minta Bapak baca ayat ke-16. Siapa yang menerima mandat? Siapa? Baca ayat ke-16. yang menerima mandat ini tentulah murid-murid Yesus. Baca ayatnya Bapak pendeta. Kalau tidak mau baca, saya suruh ide saya baca. Karena Bapak tidak mau baca, tolong ide saya baca. Ini giliran saya kalau itu. Matius 28 ayat 16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ke-11 murid ini bukan kepada Bapak yang menerima mandat. Mandat untuk ke-11 murid ini ayat 28. Makanya saya tadi Sebentar Bapak. Bapak tadi tidak mau baca. Bapak tadi tidak mau baca. Biarlah saya baca di sini. Ayat 28. Sampai 20 aja, Pak. Enggak ada ayat 28, Romo. 20. Ya, Iya, maksudnya, Romo. maaf. 16. Sekarang ayat 20, ayat 19. Yang baca kembali ayat 16. Minta maaf. Saya minta maaf. Mungkin koreksinya sangat benar. Ayat ke-16, siapa yang menerima mandat? Bapak pendeta atau para rasul? Dan Dibaca, ke-11 dibaca. murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. 11 rasul ini menerima mandat ayat ke-19. Karena itu pergilah,
Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan mandat kedua ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bagaimana suksesi supaya orang lain bisa mengajar? 2 Timotius 2 ayat 2. Bukan semua orang suka-suka mengajar. Saya sudah buat Sebentar itu. Bapak Pendeta, Buat- biarkan saya punya gilir membuktikan bahwa ada suksesi di situ. Saya Tidak, tahu, Bapak Romo. tidak main-main gila. Bapak bilang, Karena- itu saya dapat mandat dari sini. Itu para rasul. Bagaimana para rasul meneruskan? 2 Timotius 2 ayat 2. 2 Timotius Karena itu- 2 ayat 2. Itu Bapak skripsi Pendeta, saya, biar saya Romo. selesaikan. Kita mau baca ayatnya, Bapak Pendeta. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Karena itu Bapak Pendeta tunjukkan ayat di mana Bapak merasa diri diutus di situ untuk mengajar. Silakan Bapak Pendeta. Ya, terima kasih Romo. Jadi Romo mengingatkan ke skripsi saya 2 Timotius 2 ayat 2. Karena memang itu saya buat khusus kepada pengabdian saya hari itu, bahwa ya kita seperti Paulus kepada Timotius, dia mengatakan ajarkanlah kepada orang yang dapat dipercaya dan juga cakap mengajar. Jadi saya pikir itu tidak ada masalah. Cuman kenapa saya bilang dari kitab suci? Ya tentu kitab suci itulah yang memberikan kuasa yang sesungguhnya. Nah, Romo tadi tanya, mereka itu siapa? Ya, saya hanya jelaskan yang 20. Mereka itulah kita yang mendengar, yang pada zaman sekarang, yang dari berbagai-bagai bangsa. Jadi kalau sudah terang benderang seperti itu, apa masalahnya bahwa kita tidak berhak? Padahal firman Tuhan sudah secara tersirat akan sampai kepada kita. Termasuk Timotius itu. Dia juga Bapak diberikan Pendeta, mandat. di situ Jadi Bapak ambil dari Timotius itu, buktikan kepada saya bahwa Bapak bagian dari pemilihan Timotius itu untuk ke Bapak. berarti maksud Romo bahwa pesan daripada Tuhan Yesus itu sudah pas, tidak termasuk dia future. Gimana nya Romo ini? Bapak Pendeta, maka di situ yang kita namakan suksesi apostolik. Iya. Tapi Makanya kalau sekarang Romo, Bapak sudah setuju kalau ada Romo suksesi minta- apostolik? Bapak setuju, Iya. Bapak Pendeta setuju ada suksesi apostolik? Tentu. Oh, kalau begitu tunjukkanlah gereja Bapak punya menerima suksesi apostolik. Silakan Bapak. Suksesi apostolik ya artinya kita mengikuti ajaran para rasul. Contohnya Bapak tahu Romo, tidak suksesi apostolik? kita mengikuti apa yang tertulis di dalam kitab suci itu. Bapak itu bukan yang suksesi tidak apostolik, Bapak. tertulis. Suksesi apostolik itu apa? Bapak bilang Contohnya setuju. Romo, giliran bertanya boleh Romo. Tidak, Bapak harus jelaskan apa itu suksesi Romo apostolik tidak dulu. beri saya kesempatan bertanya. Oh ya silakan. Sekarang Bapak bertanya, tapi Bapak belum menjelaskan. Bapak setuju dengan suksesi apostolik, tapi menjelaskan suksesi apostolik itu gagal paham. Tetapi sekarang Itu biarlah. yang- Dari iya, Bapak, itu yang kasihan saya juga bilang. Bapak dari tadi tidak bisa menjelaskan semua pertanyaan. Sekarang biarlah Bapak bertanya, saya menjelaskan. Tidak Daripada apa. Bapak tadi tidak menjelaskan apa-apa, juga tidak Sudah pakai ayat pasti. sama sekali. Sudah pasti menurut Romo tidak akan menjawab karena Romo Ya. sudah buat kesimpulan sendiri. Ya, di Saya sini hanya pendengar yang dengar Bapak, ada 2.200 orang itu. yang dengar, tidak apa. Maka itu saya tadi bergerak dalam persatuan bahwa kita satu dalam iman, percaya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kitab suci pun sama dari perjanjian barunya, yaitu Matius sampai Wahyu. Nah, oke. Jadi apostolik adalah para rasul, ajaran para rasul, mengikuti ajaran para rasul. Pertanyaan saya, apakah para rasul
melakukan contoh di dalam kitab suci ini, Romo, harus berdoa dan menghadap kepada patung misalnya. Oke. Sebenarnya tema sudah sangat bosan dijawab, tapi saya akan menjawab. Bapak mengerti tidak patung dalam konsep biblis di dalam bahasa Ibrani mereka menggunakan dua kata untuk patung. Patung yang berhala katanya apa Bapak Pendeta, dan patungnya untuk ornamen liturgis katanya apa? Silakan Bapak Pendeta dulu. Sebelum saya jelaskan, saya akan menjelaskan, tapi ketika Bapak bertanya tentang patung, Bapak harus mengerti patung di dalam konteks biblis Ibrani, karena kita omong patung dalam pengertian perjanjian lama yang omong tentang patung semuanya itu. Oke, sekarang pertanyaan saya untuk Bapak. Jelaskan kepada saya dua kata untuk mendefinisikan patung di dalam konteks Ibrani. Silakan Bapak. Jelaskan itu, setelah itu saya akan menjelaskan kepada Bapak semua. Saya bacakan dalam konteks orang Ibrani Saya tidak Bapak, saya butuh dua kata Ibrani untuk menjelaskan patung. Dua kata Ibrani. Saya bacakan Romo dari kitab suci Romo. Bapak, saya minta dua kata Ibrani supaya dari kata itu, prinsip hermeneutik, salah satu dari prinsip hermeneutik adalah prinsip linguistik yang dibagi dalam dua, yaitu leksikon, pemilihan kata. Maka di situ saya butuh pemilihan kata dalam bahasa Ibrani, karena perjanjian lama ditulis dalam bahasa Ibrani untuk menjelaskan patung. Bapak harus menjelaskan kepada saya dulu penggunaan dua kata. Yang pertama, patung untuk berhala dan patung untuk ornamen liturgis digunakan dua kata yang berbeda. Silakan Bapak jelaskan dalam bahasa Ibrani, katanya apa, jelaskan kepada saya. Jadi gini Romo, di sini penonton banyak orang Indonesia Romo. Pertanyaan saya Bapak Pendeta tidak belajar kitab suci. Pertanyaan saya sederhana. Oke. Ya, ini pertanyaan saya akan jawab, Bapak. Saya akan jawab, tetapi saya mau tahu Bapak mengerti kata patung secara biblis atau tidak. Maka jelaskan saya dua kata yang digunakan dalam bahasa Ibrani untuk mendefinisikan patung sebagai berhala dan patung sebagai ornamen liturgis. Pertanyaan saya kepada Bapak, karena Bapak sudah mulai dengan kata patung, maka jelaskan kepada saya, hamba yang kecil ini yang tidak mengerti tentang patung. Bapak jelaskan kepada saya dulu dalam konsep mentalitas Ibrani tentang patung itu. Kita pakai hermeneutik pertama. Hermeneutik, Bapak sebentar. Hermeneutik dengan prinsip dasar linguistik. Yang pertama, yang hermeneutik linguistik ini dibagi dalam dua. Yang satunya namanya leksikon, pemilihan kata. Jelaskan kepada saya dulu patung dalam konteks Ibrani dengan dua kata yang berbeda. Silakan Bapak. Saya akan menjelaskan kalau Bapak jelaskan ini dulu kepada saya. Ya. Jadi pengertiannya saya jelaskan melalui firman Tuhan Romo ya. Bapak tolong bahasa Ibrani dua kata dulu, saya minta dulu. Jangan bahasa Indonesia dulu. Dua kata dalam bahasa Ibrani. Kalau Bapak tidak tahu saya jelaskan. Ini bukan kelas bahasa Ibrani Romo. Jadi jangan Romo mengarahkan Bapak tahu atau tidak tahu karena perjanjian lama ditulis dalam bahasa Ibrani. Jadi patung dalam konteks di sini dalam 2 Raja-Raja pasal 18 dijelaskan bahwa itulah berhala yang dimana awalnya dia dalam satu bentuk benda mati yang sebenarnya mengarahkan kepada iman yang bukan benda mati, tetapi bergeser sehingga menjadi penyembahan kepada benda mati. Maka Raja Hizkia menghancurkan karena konsep penyembahannya sudah kepada benda mati. Oke, biar saya jelaskan kepada Bapak. Tidak mengajar apa-apa di sini. Oke, saya mengajar untuk 2.500 yang dengar ini. Oke, teman-teman, supaya kita tahu untuk bisa membedakan dalam konteks Ibrani ada dua kata untuk membedakan mana patung sebagai berhala, mana patung sebagai ornamen liturgis. Nanti saya akan sampai kepada pertanyaan Bapak, kenapa ada patung di dalam gereja Katolik. Oke, pertanyaan sini. Bapak, ketika orang Israel dalam konteks Ibrani menjelaskan patung sebagai berhala, mereka menggunakan kata pesel. Contohnya di mana?
di Keluaran 20 ayat keempat dan kelima. Di situ digunakan kata pesel. Keluaran 20 ayat 4. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Oke, di situ Bapak, cukup. Di situ Bapak, kalau kita kembali ke bahasa Ibrani, di situ digunakan kata pesel. Karena dia menjelaskan ayat ketiga. Tolong itu terjemahan kata ilah di situ atau berhala di situ. Oke, di ayat 3-nya di ayat 4 menjelaskan ayat 3, patung dari siapa? Dari ayat 3. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jadi patung tu yang ayat 4 itu adalah patung dari ilah-ilah lain. Sekarang terhadap patung itu kamu jangan buat apa? Ayat 5. Larangan kedua. Larangan pertama di ayat 4. Jangan buat patung. Jadi semua jenis patung jangan buat. Yang kedua, tapi patung berhala. Dari ayat ketiga. Ilah-ilah lain. Sekarang patung yang berikut yang dari patung yang kau buat itu, jangan kau buat apa? Ayat 5. Jangan sudut menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jangan sujud menyembah dan jangan kau buat ibadah. Sekarang kita mau lihat. Kalau begitu itu patung tuh dari ilah-ilah yang lain. Oke, itu dijelaskan di mana? Di 1 Tawarik 16 ayat 26. Apakah berhala itu? Ya, berhala adalah apa? 1 Tawarik 1 ayat 16 ayat 26. 16 ayat 26. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Sekarang patung itu ilah-ilah bangsa lain. Contoh nyata ketika Musa naik ke Gunung Sinai di dalam Keluaran ayat 32, Harun buat apa dengan orang Israel di bawah? Dan kriteria berhala ada di sini, yaitu harus ada altar, harus ada siapa yang mengorbankan, dan harus ada binatang yang dikorbankan. Kita ambil contoh, karena itu berhala, maka apa yang terjadi di sini? Mereka harus buat altar. Oke, kita langsung ke ayatnya. Keluaran 32 ayat ke-1. Musa ada di mana dan Harun buat apa dengan orang Israel di bawah gunung? Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Sekarang apa yang mereka buat? Kumpulkan anting-anting. Lanjut ayatnya. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lanjut. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian Dibuatnya apa? Baca berkatalah, kembali di situ. dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Artinya Kemudian, dari anting-anting yang dikumpulkan itu mereka buat patung lembu. Oke, lanjut ayatnya. Kemudian berkatalah mereka, Hai Israel,
inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Oke, mereka proklamasikan di depan patung anak lembu ini. Hai Israel, inilah Allah yang mengeluarkan kalian dari Mesir. Lanjut, mereka buat apa lagi? Ketika Harun melihat itu, didirikannyalah mezbah di depan anak lembu itu. Kriteria kedua, patung anak lembu berhala itu. Kriteria kedua, mereka harus dirikan mezbah atau altar di depan patung lembu itu. Baca kembali ayat itu. Ketika Harun melihat itu, didirikannyalah mezbah di depan anak lembu itu. Lalu mereka buat apa? Hari berikutnya mereka buat apa dengan anak lembu yang di depan di altar itu? Mereka bunuh apa di situ? Dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Untuk mengkategorikan sebuah patung adalah berhala, maka harus ada altar di depan patung itu. Harus bunuh binatang di atas altar itu, dan mereka harus makan daging yang dipersembahkan kepada berhala itu. Ini yang ketika orang Israel dalam bahasa Ibrani, mereka menggunakan kata pesel untuk menjelaskan berhala. Patung sebagai berhala. Tetapi Tuhan menyuruh membuat patung. Kita bandingkan di dalam Bilangan 21 ayat 8 dan 9. Musa disuruh Tuhan untuk membuat patung tembaga. Bilangan 21 ayat 8. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Musa buat atau tidak? Buat. Lanjut ayatnya maksud saya. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Kata yang digunakan di situ suruh buat patung tembaga, ular tembaga. Di situ di dalam bahasa Ibrani digunakan kata pitwats atau teselem. Maka tadi saya tanya ke Bapak Pendeta, jelaskan saya dalam konteks Ibrani, patung yang sama, kata patung itu dijelaskan dari dua sudut pandang yang berbeda. Ketika menggunakan kata pesel untuk patung berhala, tetapi ketika Tuhan menyuruh membuat patung, maka di situ digunakan kata pitwats atau kata teselem. Kita buat pembanding yang lain. Di dalam Keluaran yang sama, bab 25 ayat 18 sampai 22, di situ Tuhan menyuruh. Sebentar Bapak, saya akan jelaskan karena tentang patung saya akan bawa sampai dengan perjanjian baru. Saya kalau jelaskan kitab suci dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Kalau Bapak tanya tentang patung, maka saya harus bongkar dari berhala liturgis sampai dengan berhala rohani yang ada dalam perjanjian baru Bapakku. Kalau Bapak mau bertahan silakan, kalau tidak Bapak pergi. Karena Bapak sudah tanya, maka saya sekarang akan mempertanggungjawabkan pertanyaan Bapak secara biblis dengan kitab suci di tangan. Begini Romo, tadi kan Romo Tidak. Bapak saya harus jelaskan dari secara bincang-bincang biblis. bergantian. Kalau begitu Bapak tadi minta menjelaskan, saya menjelaskan belum selesai. Kalau Bapak mau bertahan silakan, kalau tidak Bapak silakan pergi. Karena bagi saya menjelaskan secara runut itu lebih penting dari pertanyaan Bapak hanya untuk menyerang patung yang ada dalam gereja Katolik. Karena belum sampai di sana. Jawaban Bapak punya tuh hanya butuh 1 menit. Tetapi untuk sampai jawaban 1 menit ada patung dalam gereja Katolik, saya harus kembali lagi dari kitab Keluaran sampai dengan Wahyu. Kalau Bapak mau belajar, silakan. Kalau tidak, silakan pergi Bapakku. Saya di sini, saya tidak melarang siapapun. Kalau di sini, ketika Bapak, sebentar Bapak, ketika Bapak tanya tentang patung Bunda Maria yang ada dalam gereja Katolik, maka secara biblis saya harus bongkar dari perjanjian lama sampai dengan Wahyu.
supaya Boleh. Bapak mengerti kenapa ada patung dalam gereja Katolik. Kalau Bapak Boleh, mau Romo, bertahan, jelas. silakan. Tapi Kalau tidak, Bapak selamat jalan. Saya juga sudah mau jam 12 Wah, ini. Saya tidak penting bagi saya. Romo Oke, karena jadi ini tema saya sudah bosan. Sekarang kita lihat Tuhan Romo. suruh buat patung apa di tabut perjanjian. Keluaran 25 ayat 18. Dan haruslah kau buat 2 kerub dari emas, kau buatlah itu dari emas tempaan. Pada kedua ujung Izin tutup Romo, pendamaian boleh itu. Romo. Maksud saya gini kan Romo, berilah saya kesempatan. Sebenarnya pertanyaan saya tadi kan sederhana Romo. Karena Bapak, Romo bilang saya satu orang pertanyaan sederhana, saya harus bongkar semua kitab suci cara untuk menjawab pertanyaan Bapak cara sederhana. Karena cara pertanyaan Bapak bagi saya sangat mulia, bukan sederhana, maka saya harus jelaskan secara totalitas di dalam kitab suci tentang patung itu. Kalau tapi tidak, kalau Bapak mau ganti silakan karena belum selesai jawabannya. Romo Silakan Bapak mau protes silakan. saya dimut-mut terus Romo ini. Saya pikir tadi kita bisa bicara. Teman-teman protestan, saya tidak pernah Bergantian. takut. Kalau pertanyaan tentang patung, maka kita harus buktikan Maksud secara saya gini biblis. Romo. Oke. Maksud saya tadi kan begini, kan Romo tadi singgung apostolik. Ini Romo masuk ke profit dan nabi-nabi perjanjian lama semua. Sehingga memakan waktu memang. Saya setuju, apa yang dijelaskan Romo itu setuju. Maksud saya tadi, kan kita berbicara tentang rasul-rasul yang 12 ataupun yang 11 itu. Siapa di antara mereka, saya bilang, Romo bawa ke sejarah ke perjanjian lama. Ya saya ikuti, tapi kan Bapak terlalu tadi lama. tanya kenapa orang Kenapa Katolik harus ada patung di depan patung. Tidak tahu pertanyaan Indri atau saya keliru atau bagaimana pertanyaan itu tadi. Iya, dia ngomong Iya, ke patung tadi, Pater. Makanya Maka saya saya harus dijelasin, Pak. jelaskan. saya Kalau bilang Bapak nggak gini, nyinggung patung, tidak akan lari ke patung, Pak. Kita tetap di kitab suci aja awal tadi gitu loh. ini Soalnya udah ibu ini juga, kemana-mana ini, Pak. ibu ini juga sama. Pertanyaan Kenapa? saya tentang Oke, patung, formulasi ulang tapi pertanyaan saya. Oke, tentang silakan Bapak. tentang patung berdasarkan para apostel. Itunya Bapak pertanyaan saya. pertanyaan bukan begitu. Bapak pertanyaan tadi kenapa di Iya, gereja kan Katolik tadi ada patung? iya kan Itu kan Romo pertanyaan. bilang Pernyataan apostolik Bapak tidak taruh apostolik. di sana tadi. Ada tadi apostolik, Pak Romo. Pertanyaan apostolik di situ. Iya, Atau kita kasih mati dulu, saya rekam kembali, ambil kembali rekaman, Bapak mau? boleh. Karena kan saya bilang bicara tentang apostolik. Oke, kita tahan dulu. Pak, Teman-teman yang di bawah yang masalah dengar naik apostolik dulu. Pak. tadi, Ini Pak, saya sudah, masalah apostolik tadi itu Jadi tentang rasul-rasul, Pak. itu sudah selesai, Tiba-tiba, tidak ada iya, masalah udah Iya. selesai, lagi. Pak, masalah rasul. pertanyaan saya Terus begini Bapak masuk ke tadi. patung Ibu, Oke, dalam gereja damai gitu. sertamu, damai Jadi sertamu bisa naik dulu karena saya pertanyaan Bapak saya pindah-pindah terus ini pertanyaan nih. Damai sertamu, engkau yang dengar dari dari awal tolong naik dulu. dari Sebentar Bapak. apostolik Bapak kita itu. butuh pendengar satu dulu karena Bapak pindah tema suka-suka ini. Oke. Oh tidak, Damai sertamu, jangan kamu clearkan dulu apa yang kamu dengar dari bawah. jangan Daripada fitnah ini Romo kita gitu. ya tidak kita Nggak ada dengarkan fitnah, Bapak Pak. Pendeta Nggak bukan ada yang fitnah. fitnah dari Ide saya tadi, sebentar, Pak. ide saya Kan kasih saya turunan. bilang begini, Ide saya. dari Sebentar dulu gereja Bapak Katolik Pendeta yang sebentar dulu. mengikuti, Ataukah saya keliru atau Bapak omong salah? Kita iya, butuh orang yang dari bawah dengar. Damai sertamu, kau dengar dulu. Tolong clearkan karena saya tidak tahu. Saya Iya, sudah Romo. masih jelaskan. Bapak bilang tidak apostolik yang suruh. Saya bingung, tidak tahu Bapak mau omong apa di sini. Baik, saya mendengar tadi Pak Pendeta tadi pertanyaannya begini ya. Tadi Romo sebelumnya sudah menjelaskan betapa penting sifat gereja yang apostolik kan. Nah lalu Bapak Pendeta tanggapi dengan memunculkan pertanyaan tadi. Kira-kira dari para rasul itu, contoh ada nggak yang mengajarkan untuk menghadap? Tadi Paman bilang menghadap di depan patung tuh. Nah, dari sini kemudian Romo hendak menggali bagaimana adanya patung dalam gereja Katolik itu tuh tidak bertentangan dengan kekristenan gitu. Sejak semula gitu. Itu konteksnya Romo loh. Dan menurut saya cara menjawab ini itu kan justru menjawab pertanyaan Pak Pendeta. Betul nggak Pak Pendeta? Tapi Romo ya, tuh mau runut gitu. saya sangat setuju jawaban Romo itu. Makanya tadi karena Romo paksa, saya coba bacakan
2 Raja 18 di mana Raja Hizkia kemudian menghancurkan patung daripada ular tembaga itu. Tetapi Nanti Romo akan pertanyaan jelaskan saya itu, tadi, Paman. Tapi jangan dulu sabar ke sana. dulu, Paman dulu harus mengerti dulu bahwa Romo tuh sabar dalam dulu. kekatolikan ternyata begini loh pertanggungjawabannya. Bahwa nanti mungkin akan ada patung yang disuruh dihancurkan. Itu nanti Romo akan jawab, tapi tolong tuntaskan dulu yang Paman katakan tadi tuh. Gitu, satu-satu Paman. Bisa ya, Makanya Pak Pendeta? saya tanya kan tadi gini-gini. Kan boleh saya bertanya, giliran saya bertanya itu menunjukkan bahwa topik bisa berubah tapi di dalam konteks yang sama. Apa itu? Apostolik, para rasul. Dari para rasul Etika diskusi sih begini, Pak Pendeta. Ketika kita bertanya, durasi yang menjawab kan lebih lama dari pertanyaan, betul? Romo itu sebagai Ya, yang tapi menjelaskan tuh. Jadi durasi sudah waktu hampir untuk yang 15 menjelaskan kan menit. Romo. Saya 15 menit tidak bagaimana ya? masalah. Baru beberapa Cuman menit tadi Romo Romo jelaskan langsung, loh. iya, nggak apa-apa. Oke, kalau begitu, kalau harus panjang ya nggak apa-apa. Ya, Tapi kan tadi oke, pertanyaan saya, Bapak, saya dari simpulkan. Bapak Pendeta, saya dari simpulkan begini. hmm, Kalau begitu, saya simpulkan nanti serahkan ke Bapak Pendeta. Oke. Saya mau runut pelan-pelan sampai dengan ajaran apostolik. Oke, tentang berhala itu apa? Tapi penting sekali di sini, saya simpulkan Bapak. Kalau begitu, di dalam perjanjian lama ada 2 perbedaan. Patung yang dikategorikan sebagai berhala dan patung yang dikategorikan sebagai ornamen liturgis. Yang ornamen liturgis ini sebelum selesai, Tuhan menyuruh membuat patung ular. Tuhan menyuruh membuat patung kerubin. Di dalam 1 Raja-Raja 6 ayat 23 selanjutnya, Tuhan menyuruh membuat patung kerubin di ruangan Maha Kudus itu tingginya 10 hasta dan lebarnya 10 hasta, 2 loh, 4,5 meter. Itu tidak ada masalah. Diletakkan di ruangan Maha Kudus ketika Imam Agung pergi untuk mengorbankan di dalam Jom Kippur, acara Jom Kippur, perayaan Jom Kippur, di situ harus disembeli di depan tabut perjanjian. Yang di atas tabut perjanjian itu ada patung 2 kerubim, dan di sampingnya ada patung kerubim dengan tinggi 10 hasta dan lebar 10 hasta. Artinya di depan itu melakukan ibadah di depan patung kerubim, di depan tabut perjanjian, dan harus mengorbankan binatang di sana sebagai upacara Jom Kippur. Bagi orang Israel, Bapakku yang terkasih, patung tidak ada masalah sebagai ornamen liturgis di dalam Bait Suci Yerusalem. Begitu banyak patung. Bapak setuju tidak? Di dalam perjanjian lama dan di dalam zaman Yesus, ada patung di Bait Suci atau tidak? Langsung ke inti pertanyaan tentang para rasul yang mengajar atau tidak. Pertanyaan saya, ketika Yesus dan para rasul masuk ke Bait Suci, di dalam Bait Suci itu ada patung, banyak patung atau tidak, Bapak Pendeta? Romo, saya bertanya, Romo balik lagi bertanya. Bukan, Dami sertamu bisa fasilitasi. Maksudnya saya akan menjawab. Siap, Romo. Bapak hanya jawab dulu, apakah di dalam Bait Suci di Yerusalem pada zaman Yesus banyak patung atau tidak banyak patung di dalam Bait Suci? Dan tunjukkan ayatnya bahwa tidak ada patung di Bait Suci. Tuh, coba Jadi narasikan ya sebelum nanti Paman Pendeta jawab ya. Jadi penekanan Romo tuh gini, izin ya, saya sekedar membahasakan aja supaya ini tuh nampak juga bagi semua tuh adil tuh. Romo tuh mau tekankan, kan di awal Paman itu seperti menyaksikan tindakan orang Katolik sekarang yang menghadap patung kan. Nah lalu Romo bawa, ternyata tindakan menghadap patung juga itu bukan baru loh. Ada dalam konteks perjanjian lama juga, para rasul juga gitu. Itu. Dan Paman tahu nggak bahwa ternyata persoalan itu tidak dipermasalahkan sejak semula, sejak para rasul juga. Tahu nggak soal itu? Itu informatif loh pertanyaannya. Tahu atau tidak? Sebenarnya Bapak mengulangi pertanyaan saya tadi. Ada di dalam zaman Rasul tapi belum menjawab gini. Tapi pertanyaan Romo saya akan menjawab, Bapak. Sekarang akan menjawab. Saya jawab pertanyaan Romo. Saya jawab pertanyaan Romo. Saya pikir dalam konteks Bait Allah
tentu ada di dalamnya tabut ya yang berisi kita tahu itu sebagian loh batu itu dan juga ada beberapa, tapi tidak banyak. Namun Oke, konteks sekarang itu, saya buktikan tidak banyak. tunggu dulu. Saya buktikan banyak atau tidak banyak. Oke, Bapak? Saya menjawab tidak Mana bisa lama. ayatnya Tapi bahwa Romo tidak menjawab, banyak patung? Mana dengan ayat di tangan Bapakku yang terkasih? Tolong dengan ayat kah? jadi Romo jangan buat standar ganda. Tadi Romo katakan banyak ya di Dan saya akan bait membuktikan dengan ayat. Bapak bilang ya. sedikit, tidak banyak. Buktikan dengan ayat. Mana Adakah ayatnya tidak banyak? Adakah tertulis banyak? Di mana ayatnya tertulis banyak? Bapak buktikan dulu tidak banyak supaya saya buktikan bahwa di semua dinding bait suci itu ada gambar, ada lukisan, Tapi ada patung. Sekarang Bapak buktikan dengan adakah ayat dulu. tertulis Kalau kata tanpa banyak? ayat, saya akan Adakah tunjukkan. tertulis kata Saya akan adakah tunjukkan. tertulis kata banyak? Karena Bapak saya berangkat sekarang, dari ya, perkataan sekarang banyak saya akan itu. jelaskan kata banyak. Bapak jelaskan tidak banyak dulu. Bapak bilang tidak banyak. Sekarang Bapak jelaskan kata tidak banyak di dalam bait suci. Patung tidak banyak, gambar tidak banyak. Mana ayatnya? Karena Romo katakan banyak dalam kitab suci. Tunjukkan dulu Romo mana kata banyak. Damai sertamu, Gini, siapa gini. yang dahulu mengatakan itu? Saya atau Bapak yang mengatakan tidak banyak? Saya Romo menuntut tadi Bapak. mengatakan. Pak Pendeta, Bagaimana saya jangan yang dulu dahulu saling gimana menanggapi, sih? jangan dulu saling melanggapi, Pak Pendeta. Makanya. Bangun saja argumentasi sendiri tuh, bahwa misalnya Maka biarkan di dalam saya menjawab sebentar saudaraku, saya sesuai Dengan ayat, tolong damai dengar sertamu, dulu. Jangan tolong dengan langsung ayat. Saya dipotong. tuntut Iya. ayat. Bangun Ayat. argumentasimu dengan ayat yang mengatakan bahwa di dalam bait Allah itu tidak banyak patung dan seterusnya kan. Bukti bangun Karena saja Romo argumentasi. Nanti Romo akan bangun argumentasi sendiri bahwa tadi kan Romo bilang banyak. Nanti dengan Malah- ayat gitu. Seperti malah- itu sederhananya tuh supaya alurnya tuh Malah mengalir. kamu lebih banyak ngomong dari saya, kawan. Di dalam Bapak-bapak, diskusi langsung saja yang tunjukkan berperan bahwa itu adalah tidak moderator banyak loh. patung di dalam bait suci, mana ayatnya? Saya butuh itu dari tadi. Kalau tidak ada ayat, biar Silakan. Bapak pergi saja. Begini, tadi kan Romo katakan, tidakkah Bapak Pendeta tahu bahwa di bait Allah zaman Yesus banyak patung? Tahukah Bapak Pendeta? Ada kata-kata banyak, makanya saya katakan ada tapi tidak banyak. Oke, sekarang Masa Bapak tunjukkan bahwa tidak banyak dulu dan saya akan menunjukkan banyak. Bapak mana ayatnya tidak banyak? Tunjukkan dulu ayatnya. Tunjukkan Karena ayatnya dulu. arti Kalau banyak tanpa ini- ayat saya tidak akan jelaskan. Tunjukkan ayatnya. Coba Romo tunjukkan dulu mana ayat banyak. Gimana? Ada sertamu, dia yang lagi menjelaskan, saya harus menjelaskan untuk dia. Enak-enak dari tadi Iya. dia tunjukkan ayatnya. Ini memang Dia hanya mau ikut harus supaya ayat yang saya benar-benar tunjukkan tidak ada Iya. di sini, Bapak. harus Tunjukkan ayat jelas dulu. ya. Kenapa Romo Di tadi- konteksnya adalah kita sekedar bangun argumentasi aja. Jangan, nggak perlu kamu tanggapi Romo. Romo juga Bapak, tidak saya ada sedang kitab akan suci di tangan. Bapak menanggapimu. punya kitab suci di mana? Hmm? Mana Bapak punya kitab suci? Oh, ini Romo, lengkap Romo, lengkap. Oke, tunjukkan sekarang ayat tunjukkan yang sudah. berisi Nah, bahwa sekarang tidak tunjukkan banyak sudah. ini. Tunjukkan sudah, tidak banyak. Karena perkataan saya itu berangkat dari perkataan Romo Iya, duluan. Bapak tunjukkan yang tidak banyak sudah, tunjukkan dulu supaya saya buat kontraposisi. Gampang saya tunjukkan. Bapak tunjukkan dulu. Tunjukkanlah mana itu kata banyak. Malas sudahlah. Biar Bapak Pendeta, pergi saja. maaf Pak Pendeta. Berarti Romo Kan tadi tidak- Bapak pendeta Pak- tidak tahu ayatnya sama, Pak tidak ada Pendeta, guna. kan tadi Bapak yang pertama ngomong tidak banyak. Pater cuman minta tot mana ayatnya yang tidak banyak itu. Bapak jelaskan. Habis itu Pater akan menjelaskan menggunakan ayat dengan kata banyak yang tadi itu, Pak. Banyaknya itu Bapak. Jadi Bapak jelaskan yang jelasin tidak dulu. banyak dulu. Yang tidak banyak Ayatnya itu. mana? Baru Kalau tidak Pater tahu jelasin. silakan bilang tidak tahu. Karena Romo mengatakan banyak. Bukan itu. soal Bapak tunjukkan ayat saja selesai. Mana ayat yang bilang tidak banyak? Itu berangkat dari perkataan Romo. Aduh, biar Bapak Oke, pergi. jadi Malas begini, ini, Romo. tidak ada guna. Kita Tunjukkan fokus- ayat. fokus- Sebut saja ayat, sebut saya bahwa cukup satu saja. Cukup satu ayat sebab saya butuh. Ya, kita balik ke perjanjian lama berarti bait Allah Iya, tentang bait terserah. Allah. Kita omong di bait suci. Bait suci. Iya. Bait suci zaman Yesus. Mana ayatnya?
Bait suci zaman Yesus Romo itu sudah dihancurkan kemudian kan Pokoknya Romo. di bait suci itu ada Bapak, dihancurkan tahun berapa? Kalau mau tahu, sebelum pembuangan Babilonia. Tahun berapa dihancurkan? Oleh siapa Bapak? Saya bantu, Raja Nebukadnezar, tahun berapa? Itu tidak usah diajarkan kepada saya. Yang penting Bapak harus jelaskan di bait suci ada sedikit patung. Mana ayatnya? Karena Romo mengatakan banyak. Tunjukkan dulu Romo. Bapak tinggal ayat saja gampang. Cari aja dulu Pak Pendeta. Dikasih waktu loh. Dikasih waktu, kami semua diam, silakan Pak Pendeta cari. Saya juga dari tadi bertanya siapa rasul yang suksesi melakukan itu, tidak dijawab-jawab juga. Saya tidak paksa. Romo mau buka kitab, saya tidak paksa. Bapak buka kitab suci, langsung kitab suci saja Bapak Pendeta. Gini dia. Jangan menggiring Romo. Tapi ketika Romo saya beri kesempatan cari sana dengan asisten yang baik. Gampang Bapak, saya belum jawab. Saya bilang belum jawab. Sekarang Bapak tunjukkan satu ayat bahwa di bait suci ada sedikit patung atau gambar. Tunjukkan. Ya, kalau kata tidak banyak memang tentu tidak ada Romo. Iya, makanya tunjukkan bahwa di dalam kitab, di dalam bait suci ada gambar atau patung. Tunjukkan ayatnya mana. Saya tidak butuh banyak atau tidak banyak. Nanti saya akan tunjukkan banyak. Iya. Jadi Mana kalau ayatnya? Romo menggiring Bilang kepada disuruh malas nih, dia nih tahu atau tidak tahu nih malas. Jadi Tunjukkan ayat dari tadi, putar balik, putar kiri, Adam serta kamu. Gini loh, Pak Pendeta, gini kan, kita tuh harus mengedepankan kebenarannya. Kebenaran adalah harusnya ya, kesesuaian antara pikiran dan kenyataan. Paman berpikir bahwa katanya sedikit. Nah, kenyataannya di dalam kitab suci ada nggak seperti itu? Kan begitu. Karena kalau Paman bilang tidak banyak, tetapi ternyata di kitab suci itu kan bertolak. relatif. Sebentar, Bapak tunjukkan satu cukup satu atau dua di dalam bait suci itu ada patung. Tunjukkan ayatnya mana. Itu saya butuh dari tadi ayatnya. Romo kita sudah hampir 1 jam tapi pertanyaan saya Bukan. Aduh, lari begini jawab. 1 jam. Jangan lari, tidak lari bertanya. Pak Pendeta, jangan lari. Cari aja ayatnya. Malah Romo balik bertanya di tengah. Enggak gini ya, adakah ayat itu atau tidak ada? Kalau Bagi saya dibilang gampang tidak, tunjukkan itu. Saya butuh Bapak Pendeta tunjuk satu ayat bahwa di bait suci ada patung, ada gambar. Hanya itu saja Bapak. saya tadi sudah Mana sebutkan ayatnya? tentu dalam kitab suci itu ada, ya kan? Tidak, tapi di bait suci yang saya butuh di bait suci Yesus keluar masuk ini dengan para rasul ini. Mana ayat yang mengatakan di bait suci ada gambar patung? Mana ayatnya? Ada pembuktian, karena saya berharap dengan pendeta sola skritura yang tahu kitab suci dari kepala sampai ujung kaki, dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Mana ayatnya Bapak? Ini Saya saja butuh pun ayat. Romo sudah tambah ada gambar. Saya tidak sebut gambar. Tadi yang saya sebut itu ada tabut, ada. Bapak, saya butuh ayatnya, Bapakku yang terkasih, ayatnya. Oke, singkatnya Romo, suksesi dari apostolik tadi lah jawab Romo. Aduh, Karena dan Romo sertamu balik bagaimana bertanya, nih? Saya butuh ayatnya mana, Bapak? Ayatnya mana? ayat apa Saya lagi juga Romo? jujur bingung ya, karena para partisipan dalam hal ini Pak Pendeta tuh tidak mau kooperatif tuh. Pertanyaannya tuh sederhana, tunjukkan dari pernyataan tadi bilang tidak banyak patung, mana ayatnya gitu. Cari aja di ChatGPT, Pak. Cari aja, saya tidak ada masalah. Cari aja. Saya tidak perlu cari karena saya tadi tidak perlu cari, tunjukkan ayatnya sekarang. begini. Karena saya tadi bertanya sederhana, tapi Romo balik bertanya. Aduh. Kemudian Romo Kok katakan ini begini. itu tidak substansi persoalan Pak Pendeta. Ada Substansi yang rekamannya, sekarang tadi, Romo. adalah Begini, Pak. sekarang adalah mempertanggungjawabkan bahwa di dalam bait Allah tidak banyak patung. Kan itu yang tadi dari Pak Pendeta. Bawa ayat sebagai dalil untuk membenarkan pernyataan ini. Jangan sampai dia hanya tinggal sebuah pernyataan gitu aja tuh. Bawa ayatnya, cari ayatnya di mana Pak Pendeta. Begini, saya berangkat ke situ karena Romo yang mengawali dikatakan tidakkah tahu bahwa di dalam bait Allah banyak juga patung.
Saya Oke, saya berarti katakan terima. Romo akan Lalu Bapak bilang, mempertanggungjawabkan oke, itu. anggap saya itu terima. ada, Bapak tapi bilang tidak tidak banyak. ada, tetapi tidak banyak. Maka sekarang sebelum saya menjelaskan banyak, Bapak menjelaskan satu tidak banyak patung di dalam bait suci. Maka tunjukkan mana ayatnya, Tuhan Allah, saya berhadapan dengan pendeta sola scriptura ini. Ayatnya mana saya butuh. Aduh. Jadi saya katakan, Romo, pertanyaan saya sederhana tadi, tapi kita menghabiskan Bapak waktu. ini omong tentang patung, pertanyaan sederhana tapi omong tentang patung yang sudah bosan, saya sudah bosan jelaskan. Saya butuh satu hal, meyakinkan Bapak yang sendiri pernyataan Bapak bilang ada tidak banyak patung di dalam bait suci. Waktu Yesus keluar masuk di situ, kan dengan para rasul dia masuk keluar masuk bait suci. Dan saya butuhkan ayat bagaimana orang sampai dengan zaman para rasul juga mereka masih tiap hari pergi ke bait suci. Pertanyaan saya untuk Bapak, tunjukkanlah bahwa di dalam bait suci ada, walaupun tidak sedikit atau banyak, tidak perlu kata itu. Ada patung di dalam bait suci. Mana ayatnya yang mengatakan bahwa di dalam bait suci ada patung? Itu cukup Bapak. Satu ayat saja. Oke, sabar ya, Romo. Cari dulu ChatGPT, silakan Bapak. Saya satu orang yang sangat terbuka. Mau cari ChatGPT, tanya ChatGPT, Bapak tadi bilang tidak mau pakai, sekarang pakai itu, santai saja Bapak dengan saya. Saya tidak menghakimi. Cari dulu Bapak. Kan sola scriptura tahu semua kitab suci, harus cari ChatGPT lagi. Kita bersabar ya, teman-teman. Semoga beliau bisa menemukan supaya diskusi ini mengalir gitu. EDC jangan lupa minum air. Sudah dari sudah makan, breakfast, lapar lagi nih saya, Om. Waduh. Kan Bapak Biar tadi tidak mau fokus pakai kan. ChatGPT, sekarang biarlah dia pakai ChatGPT, cari dulu. Soal scriptura harus cari ChatGPT kan aman, santai saja. Sebenarnya saya mau bantu, hanya karena Bapak tidak mau jujur ya sudah. Biasanya kalau kelamaan ini dia biasa Tidak apa, cepat. kita tunggu Kalau satu. dia Ya kan Om nanti tadi dengar dinaikkan kan dari lagi. bawah ya Om Damai, muter-muter dari Dengar. awal kemana ujung sampai ke patung. Kalau kita perhatikan tadi kan Romo sudah menjelaskan, lalu dia seperti tidak menolak kan. Oh iya ada patung, tapi tidak banyak. Nah ini mulai longgar kan. Nah Romo kejar di situ. Tidak banyaknya, benar nggak tidak banyak? Itu aja supaya nanti kembali ke topik, mempertanggungjawabkan, menjawab bagaimana orang Katolik menghadap patung, itu kan judul besarnya. Lama sekali dia jeda ya. Lama ya. Kelama nanti kepental kalau terlalu lama. Sebenarnya saya mau bantu tadi raja-raja semua, tapi biar saya butuh juga dia karena dia pendeta, dia harus tahu ayat kan. Daripada semua yang datang tanya tentang patung tapi tidak mengerti apa itu patung dalam pengertian simbol liturgis, ornamen liturgis, gambar representatif yang digunakan dalam liturgis, itu sangat berbeda dengan nanti Paulus omong tentang berhala spiritual. Ini yang dia tanya tadi, kalau itu tunjukkan rasul mana, kita lihat dulu Yesus dan para rasul masuk bait suci atau tidak. Ini yang pertama yang harus kita lihat. Romo secara sederhana kan mau mengangkat bahwa memang tindakan menghadap patung juga itu bukan baru, itu sudah lama dan tidak dipersoalkan sejak semula. Kalau saya pikir kalau dia menyimak sebenarnya sederhana. Ini lama sekali ya. Sampai segala dibilang fitnah segala, tidak ada yang memfitnah dari tadi.
Karena kita omong pakai pembuktian biblis, maka saya juga mau bawa bahwa dia juga harus buktikan secara biblis. Halo Oke. Romo. Yo, saya di sini Bapak Pendeta. Sudah temukan ayatnya Bapak? Oh, sudah Romo. Tapi Silakan. sebenarnya pertanyaan sederhana jadi panjang ini Romo. Ya, penting karena kita bongkar ayat kitab suci untuk tahu yang benar yang mana, Pak. Yang masalahnya jadi repot saya bertanya, Romo balik bertanya. Padahal saat Romo menjelaskan panjang sekali. Dan pakai Saya asisten. belum masuk di zaman Yesus dan para rasul, Bapak. Saya hanya mau supaya kita paham karena saya berpikir bahwa semua 2.700 orang ini mau belajar. Maka sekarang Oke, silakan saya Bapak. bacakan. Saya Oke. bacakan Sebut isi-isi ayatnya bait di Allah. sini ada yang akan membaca, Bapak. Ya. Sebut ayatnya cukup. Loh, jadi bait Allah yang dimasuki Yesus itu tentu tidak berbeda dengan bait Allah zaman perjanjian lama. Oke, kita benar setuju. sekali. Saya Coba setuju. baca di Keluaran 38. Bapak, di Keluaran belum ada bait Allah. Kan barusan saya sudah katakan, bait Allah itu gambarannya sudah pasti tentu sama dengan bait Bait Allah. Allah pertama dibangun oleh siapa, Bapak? Musa. Aduh, itu kemah pertemuan, Bapak, bukan bait Allah. Tapi kan blueprint dari bait Allah tentulah Kita ini daripada omong bait Allah, bukan kemah pertemuan, Oke. Bapak Pendeta yang Salomo terkasih. dibangun oleh Salomo. Tapi Oke. blueprintnya tentu sama dengan yang diterima Musa, Romo. Bapakku Oke. yang terkasih, kemah Apa pertemuan isinya? itu saya akan jelaskan kemah pertemuan. Posisinya seperti apa? Bait suci yang dibangun oleh Salomon hancurnya tahun berapa? Setelah itu dibangun kembali oleh Ezra dan Nehemia tahun berapa? Dan itu sama dengan persis seperti bait suci yang dibangun oleh Salomon. Pertanyaan saya, di dalam kita omong tentang bait suci yang dimasuk oleh Yesus itu bukan kemah pertemuan zaman Musa. Kita Tapi omong tadi tentang Romo bait suci yang ada di Yerusalem. Karena itu tunjukkan ayat yang merujuk kepada bait suci yang dibangun oleh Salomon kemudian oleh Ezra dan Nehemia. Itu yang kita maksud karena bait suci itulah yang dimaksud oleh Yesus dan para rasul. Karena itu Bapak pertanyaan tentang apostolik, maka disitulah kita harus membongkar zaman Yesus dan para rasul. Mereka masuk berapa kali ke bait suci, itu mereka tidak masuk ke kemah pertemuannya Musa, tetapi bait suci yang didirikan oleh Salomon hancur oleh Nabukadnezar, dibangun lagi persis sama seperti yang dibangun oleh zamannya Salomon. Karena itu tunjukkan ayat yang merujuk kepada bait suci yang dibangun oleh Salomon dan kemudian oleh Ezra dan Nehemia. Romo tadi udah setuju bahwa sama dengan yang awal dari perjanjian lama. Tapi Romo tidak memberi saya kesempatan. Malah Romo, Saya potong karena kalau ketika ambil Keluaran, Bapak Pendeta, saya jelaskan secara biblis untuk Bapak, di situ masih kemah pertemuan, bukan bait suci. Bapak mengerti tidak ada perbedaan antara kemah pertemuan dan bait suci? Bapakku yang terkasih, Bapak Pendeta Pentekostas Karismatik, apakah ada perbedaan antara kemah pertemuan dan bait suci zaman Salomon? Tolong dijawab, Silakan, Bapak. Pak. tadi saya sudah awali dengan kalimat Romo percaya itu sama dengan yang di perjanjian lama. Romo katakan sama. Begitu Itu saya tentang bait membacakan suci, Keluaran, bukan kemah pertemuan, Romo Bapakku yang langsung terkasih. bantah bahwa saya Bantah katakan karena itu bukan bait suci, itu kemah pertemuan yang diambil dari kitab Keluaran. Bapak tidak, makanya saya tanya, Bapak Pendeta mengerti kemah pertemuan dengan bait suci atau tidak? Kita ini omong tentang bait suci loh, bukan kemah pertemuan. Waduh, rugi usah punya waktu nih Bapak. ya, jadi bait Allah yang dibangun Salomo tentu blueprintnya dari Musa. Setuju Romo? Kemah pertemuan zaman Musa tidak sama dengan bait suci yang dibangun oleh Salomon. Saya katakan blueprintnya, artinya apa yang ada di dalamnya, sekat-sekatnya. Oke, Itu- silakan Bapak. Oke, Iya. Bapak jelaskan, nanti saya jelaskan dalam konteksnya Salomon. Oke, Bapak jelaskan yang ada di Keluaran.
Iya. Baca ayatnya. Jadi dibuatnya lah. Baca ayatnya tolong Indri. Oh, Indri yang baca, silakan. Berapa Pak? Berapa? Kejadian berapa Pak? Keluaran. Iya. Berapa ayatnya Pak? Keluaran 36 ayat 8 sampai Keluaran 38. 2 bab panjang sekali ya Bapak ya. Romo jangan menyindir saya. Tadi Romo juga saya berikan Tidak, waktu. silakan baca ya Bapak. Rangkumkan saja apa yang ada dalam kemah pertemuan zaman Musa Bapak. Silakan baca Ibu Indri yang baik. Kalau baca 2 bab saya tidak akan memberikan di sini, baca 2 bab Bapak. Karena saya punya waktu bukan untuk baca 2 bab di sini. Tunjukkan ayat langsungnya di mana di dalam kemah pertemuan itu ada patung. Selesai Bapak. Silakan Ibu Indri yang baik dibacakan buat kita. Pak, itu Keluaran 36:8 satu perikop itu panjang sekali Pak. Ini sampai besok kita nggak selesai nanti. Pater sudah jam 1 di sana. Ayatnya saja Pak, saya minta ayat berapa? Keluaran 36, 32 misalnya, atau 35 gitu. Keluaran 36 ayat 8. Baca ayat 8. Oke, ayat 8. Sampai supaya dapat kita isinya, kan di dalam itu kan ini kan mengarah kepada dalam tanda petik yang Romo katakan patung tadi, walaupun sebenarnya ya saat itu beda. Sangat beda. Sekarang biar saya Bapak daripada panjang lebar di kemah pertemuan. Biar saya langsung jelaskan di bait suci ada apa saja. Oke Bapak ya. Karena Bapak suruh baca Romo, 2 bab. Kita Bapak konsisten suruh baca 2 bab. Wow. Romo bilang sola scriptura. Mana ayat langsung Bapak? Saya langsung sebut ayat langsungnya mana? Suruh baca 2 bab ini. Ayat jangan dikendalikan oleh pikiran kita, Romo. Maunya Romo harus, bagaimana nanti salah. Terus bukan, Romo bilang, biarlah Bapak, biar saya jelaskan bait suci yang dibangun oleh Salomon itu dihancurkan oleh Nebukadnezar. Setelah itu dibangun kembali setelah pembuangan Babilonia oleh Ezra dan Nehemia, dan itu persis sama seperti bait sucinya Salomon. Dan karena persis sama, maka saya akan membuktikan di sini. Maka saya akan membuktikan sini Bapak Pendeta, biar daripada saya rugi waktu di sini. Saya akan menjelaskan di sini. Jadi saya yang diberi biar sudah menjawab. Bapak biar tidak usah jelaskan di sini. Kasihan sekali Bapak. Saya izin kalau gitu Romo. Ya Saya Bapak, izin. selamat jalan saya. Silakan jalan saya Bapak. Minta maaf ya, saya pikir terlalu panjang. Romo, Tetapi saya akan menjelaskan di sini. Terima kasih Bapak. Sekarang saya akan menjelaskan ayat yang sesuai dengan bait suci yang dimasuk dan dikeluar oleh para rasul dan Yesus zamannya. Maka saya akan menjelaskan. Baca 1 Raja-Raja 6 dari ayat 23. Apa saja yang ada di dalam bait suci yang dibangun oleh Salomon ini. Dan itu Ezra dan Nehemia bangun kembali persis sama seperti yang dibangun oleh Salomon. Ada apa di dalam? 1 Raja-Raja 6. Diberi saya kesempatan Romo? Tidak diberi kesempatan. Biarlah saya, kalau Bapak mau pamit silakan. Kesempatan Pak Pendeta tadi. Sudahlah, malas. Pak Pendeta sudah sia-siakan, tidak menjawab ini. Beliau dikasih kesempatan tidak menggunakan dengan baik. Bangun saja narasi. Oh, ini ayat yang mengatakan bahwa tidak banyak. Ya sekarang Romo aja mungkin. Karena bagian dia tidak menggunakannya sih Romo. Oke. Buat yang di bawah. Baca. 1 Raja-Raja 6 ayat ke-23 mulai. Ada apa saja di dalam bait suci? 1 Raja-Raja 6 ayat 23. Selanjutnya di dalam ruang belakang itu dibuatnya 2 kerub dari kayu minyak, masing-masing 10 hasta tingginya. Sayap yang satu dari kerub itu 5 hasta panjangnya, dan sayap yang lain juga 5 hasta. Sehingga dari ujung sayap yang satu sampai ke ujung sayap yang lain 10 hasta panjangnya.
Juga kerup yang kedua adalah 10 hasta panjangnya, dan kedua kerup itu sama ukuran dan sama potongan badannya. Tinggi kerup yang satu 10 hasta, dan demikian juga kerup yang kedua. Maka ditaruhnyalah kerup-kerup itu di tengah-tengah ruang yang di sebelah dalam sekali. Kerup-kerup itu mengembangkan sayapnya sehingga kerup yang satu menyentuh dinding dengan sayapnya, dan kerup yang kedua menyentuh dinding yang lain, sehingga sayap-sayap yang arah ke tengah rumah itu bersentuhan ujungnya. Teman-teman, kenapa tidak baca dari Keluaran? Karena di situ damai sertamu sudah ada bait suci atau belum? Ada Romo. Belum, Pater. Itu masih kemah pertemuan. Bait suci itu baru di zamannya Salomon. Direncanakan dari Daud tetapi didirikan di zaman Salomon. Sekarang dari pintunya ada apa ayat 31? Sebagai pintu masuk ke ruang belakang dibuatnyalah pintu dari kayu minyak. Ambang dan tiangnya merupakan segi 5. Pada kedua daun pintu yang dari kayu minyak itu, ia mengukir gambar kerup, pohon korma, dan bunga mengembang. Lanjut semua dinding-dindingnya ayat 36. Kemudian Yang ia dinding-dinding semua. mendirikan tembok pelataran dalam dari 3 jajar batu pahat dan dari 1 jajar balok kayu aras. Lanjut. Dalam tahun yang keempat, dalam bulan Siu, diletakkannya dasar rumah Tuhan. Dan Semua dinding-dinding semua, kalau kita baca semua itu diukir dengan begitu banyak, dilapisi emas, jadi patung semuanya di situ. Pertanyaan saya, kalau begitu para rasul suruh pasang patung atau tidak? Sebelum kita memahami bahwa Yesus dan para rasul suruh buat patung atau tidak, kita tanya dulu, mereka berapa kali masuk ke bait suci? Matius 21 ayat 13, para rasul, Yesus dan para rasul pergi kemana? 1 ayat ke-13. Dan Turun dari 11. dari 11, baik Pak. Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan Yesus masuk apa di situ damai sertamu? Allah Romo. Dia tidak lihat patung-patung semua di situ, kerubim, di pintu kerubim, kurma, tidak lihat semua itu. Tidak lihat fungsinya melihat, tidak lihat 4,5 meter di ruangan Maha Kudus patung kerubim. Biasanya tuh dengan sendirinya pasti melihat karena ada mata. Yang pertama yang dilihat situ, Yesus masuk bait suci. Lanjut. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Yesus suruh hancurkan semua patung? Tidak ada Romo. Ketika Imam Agung membuat ritus Jom Kippur di ruangan Maha Kudus, dia harus persembahkan binatang di depan apa? Di depan apa itu? Tabut perjanjian. Di atas tabut perjanjian ada 2 kerubim. Di samping tabut perjanjian kiri kanan ada 4,5 meter tingginya patung kerubim. Berarti tidak menghadap patung? Menghadap. Sekarang berapa kali gereja perdana dan para rasul masuk ke bait suci? Kisah 2 ayat ke-46. Berapa kali mereka masuk? Kisah 2 ayat ke-46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka kumpul di mana? Di situ tiap-tiap hari Romo. Mereka tidak lihat patung kerubim-kerubim di situ. Kalau punya mata sih melihat si Romo. Jangan sampai semua Protestan buta di sini. Oke, lanjut. Tiap-tiap hari mereka pergi ke bait suci. Mereka memecahkan roti. Cukup selesai. Pergi ke bait suci. Tidak mungkin mereka tidak lihat. Logika. Tetapi supaya Bapak pendeta karismatik Pentekostas tahu, berhala bukan berhala liturgis.
patung dan semuanya itu. Santo Paulus menjelaskan apa itu berhala. Kolose 3 ayat 5. Kolose 3 ayat ke-5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Efesus 5 ayat 5. Apa itu penyembahan berhala? Efesus 5 ayat ke-5. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah. Artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Itu. Damai sertamu, engkau lebih memilih patung ada di depanmu atau yang 5-8 konsep berhala menurut Santo Paulus itu. Damai sertamu, kamu pilih yang mana? Karena saya Katolik, Romo, yang pertama, Romo, Kesian ya bahwa Bapak Pendeta punya mending ada logika. patung 2 di Loncat depan sana, saya. loncat sini, loncat sana, loncat sini. Jujur saja dia tidak tahu ayat. Saya akan bantu. Dia lari lagi keluaran omong tentang kemah pertemuan. Tidak ada hubungan dengan bait suci yang kemudian dibangun oleh Salomon. Makanya saya bilang Tuhan Allah, tidak ada yang lebih pintar lagi logikanya nih. Lalu dia suruh baca 2 bab. Emangnya 2 bab itu omong tentang semua ada ya? Daftar semua yang ada dalam kemah pertemuan yang kecil? Makanya beritahu saya dia tidak tahu ayat, selesai saya akan bantu dengan segala senang hati. Karena itu pewarta harus jujur yang pertama. Kalau ya, tidak. Saya tidak tahu, saya belum tahu, selesai. Sudah mulai dari awal, ya, tidak. Bayangkan untuk mengatakan Katolik dan Ortodoks, dia Protestan ambil kitab suci dari sana, itu butuh 7 pertanyaan dulu. Ini kan sudah tidak jujur. Pendeta seperti apa? Kita nih mengatakan kita semua hamba Tuhan, ya sudah. Kejujuran adalah potret dari jiwamu. Secara psikologi ya memang, Romo, berat untuk jika reputasi mulai terancam, Romo. Kalau eksistensi mulai terancam, memang berat, Romo, untuk rendah hati mengakui bahwa saya nggak tahu, saya pengen tahu dari Katolik. Kata-kata itu tidak terucap sama sekali dari beliau, kan, bahwa dia mungkin tidak tahu, pengen dikasih tahu. Ya, yang terakhir tadi dia putar itu, dia bilang tunjukkan dulu yang banyak sebelum Bapak Pendeta engkau yang omong, makanya saya minta engkau tunjukkan yang dulu beberapa tadi dulu kok tunjukkan dulu itu. Romo, Gengsi kan? ini kan biar orang dengar tuh, oh ini tuh Romo juga bilang banyak, ada dasarnya kan, banyak patung ada dasarnya. Sebaliknya dia yang bilang tidak banyak, mana dasarnya, kan sesederhana itu tadi. Sederhana itu pertanyaan. Saya akan menunjukkan banyaknya di mana. Dia mati-matian saya banyak. Karena memang dia tidak tahu ayat. Saya bilang kau buka di ChatGPT. Dia bilang saya tidak perlu. Ternyata setelah itu dia pergi cari. Kan lucu teman-teman. Saya minta maaf. Saya rasa kecewa sedikit. Kalau kualitasnya seperti ini. Saya bisa bayangkan bagaimana dengan jemaat yang dia pimpin. Saya bisa bayangkan betapa kasihannya, minimnya pengetahuan. Kenapa? Kurang lebih kalau pendeta dengan jemaatnya 11-17, Romo. Jadi pendetanya 17, jemaatnya 11 mungkin. Makanya kalau saya tahu dia mau baca mereka semua, saya segitu bilang aja, dia saya kau bantu baca. Woi, dia mau suruh baca itu 2 bab itu. Keluarkan Pak, keluarannya babnya panjang, bayang. Panjang ya Pak. Oke, minta maaf ya teman-teman. Saya tidak marah ya teman. Saya bilang, kalau tadi enak dia tunjukkan ayat, saya tunjukkan ayat. Karena enak sebenarnya. Makanya saya mau jelaskan semua konsep bagaimana sampai dengan Yesus masuk ke bait suci, yang dimana ada kerubim,
di mana ada lapisan emas dari kerubim yang dibuat lapisan, kurma yang dibuat lapisan semua emas. Kalau di fundasion yang bahasa Spanyol itu, sesuatu yang ukiran itu kalau dipasang sesuatu di luar emas apa semua jadi patung. Makanya banyak sekali semua dinding-dinding bait suci diukir dengan penuh dengan ukiran-ukiran itu yang dilapisi emas. Makanya saya tidak larang kalau dia cari di ChatGPT ya. Cari saja, tidak apa. Buat apa? Saya tidak akan menghina engkau kalau kau cari di Google, cari di ChatGPT, silakan. Saya tidak ada masalah dengan itu. Tapi yang punya masalah ketika tidak mau jujur. Tidak mau katakan sebenarnya. Maaf ya teman-teman, bukan marah. Tapi kecewa Semakin dia juga. putar, Kalau benar ya kelihatan benar, botolnya kalau salah, Pater. kalau tidak tahu ya, kalau belum tahu ya belum selesai toh. Semakin dia putar kelihatan kok, Pater.